Halo semuanya, selamat datang kembali di channel alur cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1031. Adipati, bagaimana mungkin? Musuh yang duduk bersila di atas teratai darah sangat menakutkan, wajah semua orang murung, bahkan Li Lingjing yang diam pun tidak berbeda. Dia menggenggam tongkat piton bambu biru laut dengan begitu kuat hingga terdengar sedikit suara retakan. Li Luo juga menghirup udara dingin saat ekspresi berubah menjadi tidak tenang. Beberapa orang lainnya tampak pucat karena shock. Yang lain berteriak, bukankah gua resonansi spiritual menekan kekuatan semua orang? Bagaimana gua itu bisa memiliki kekuatan setingkat Adipati? Di pihak mereka, hanya ada beberapa orang yang telah mencapai tingkat resonansi surgawi kecil. Sebelumnya, yang lain berada di tingkat resonansi surgawi yang lebih besar, dan menghadapinya sudah sangat sulit. Namun, mereka mampu melakukan perlawanan saat bekerja sama. Sayangnya, lawannya telah memasuki tahap Adipati, dan perbedaan kekuatan yang mencolok tidak dapat diatasi. Liu Yuan, Zhong Sa, Zhu Zu, Mu Yao, dan yang lainnya tampaknya telah jatuh ke jurang keputusasaan, menatap makhluk yang duduk di atas teratai darah dalam keadaan linglung sepenuhnya. Sebaliknya, pandangan sang monster hanya menggambarkan belas kasihan. Namun masalahnya lebih seperti seekor serigala remaja yang memasuki tempat berburu dan berhadapan langsung dengan harimau dewasa. Semangat kelompok itu langsung jatuh ke titik terendah. Pemuda tampan yang duduk di atas teratai melirik ke arah kelompok yang putus asa itu, dan senyumannya menjadi lebih hangat. Dia sangat senang melihat ekspresi seperti itu. Satu-satunya tujuanku adalah dia. Jika kalian menangkapnya dan menyerahkannya, aku akan melepaskan kalian semua, katanya dengan nada tenang dan hangat sambil menunjuk ke arah Li Lingjing. Kata-kata ini menyebabkan seluruh kelompok terkejut, lalu mereka menyaksikan dengan terkejut, monster datang khusus untuknya. Apakah kamu menarik perhatian monster ini, Li Lingjing? Zhao Zhenjiang berteriak dengan benar. Li Lingjing, jangan menyeret kami semua bersamamu. Karena kamu membawanya ke sini, kamu harus menyelesaikan masalahnya sendiri, kata Mu Yao dengan murung. Sisanya tampak agak tidak nyaman. Mereka tidak mengerti hubungan seperti apa yang dimiliki Li Lingjing dengannya. Saat dihadapkan dengan kata-kata tuduhan tersebut, Li Lingjing menjawab dengan santai, beraksilah jika kalian ingin melakukannya. Mari kita lihat apakah sang monster benar-benar akan membiarkan kalian pergi setelah kita menyelesaikan konflik internal kita. Mungkin dia benar-benar cukup belas kasihan untuk melepaskan kalian. Petik 2. Kata-kata ini menyebabkan kerumunan menjadi beku. Mengharapkan belas kasihan dari monster tentu saja merupakan sebuah kesalahan. Kenapa kamu tidak mengembangkan otak? Jelas dia hanya ingin melihat kita bertarung satu sama lain dan menghiburnya, jawab Li Luo dengan dingin. Terus kenapa? Apa pertanda kita cukup kuat untuk mengalahkan iblis sejati? Mu Yao menjawab dengan marah. Jika kamu ingin melarikan diri sendiri, silakan. Siapapun yang ingin bertindak melawan sepupu Lingjing harus melihat apakah pedangku setuju. Pedang kuno di tangan Li Luo berkilauan dengan cahaya dingin. Kekuatan resonansi dalam jumlah besar muncul di udara saat ketiga mutiara surgawi mulai berputar. Li Fengyi, Li Fuling, dan Li Jingtao juga berdiri dan menyatakan persetujuan mereka atas tindakannya. Liu Yuan, Li Guan, dan individu lain dari garis keturunan lain ragu-ragu sejenak tetapi tidak memilih untuk berpisah dari Li Luo dan Li Lingjing. Perselisihan internal dalam faksi mereka tidak akan membawa manfaat apapun dan hanya akan memicu ejekan dari orang lain. Lu Qinger juga memimpin kakak perempuan Jin untuk berdiri di samping Li Luo. Zhong Sa menghela nafas sebelum menegur kelompok itu. Saat ini kita tidak bisa bertengkar satu sama lain. Sebaliknya, kita harus bekerja sama untuk menemukan secercah harapan agar berhasil. Zhao Zhenjiang dan Mu Yao merasakan sedikit kebencian saat melihat sikap orang banyak. Jelas, mereka tidak akan bisa mengorbankan Li Lingjing kepada anjing-anjing itu. Monster terus tersenyum hangat ketika mengamati kelompok itu sebelum menggelengkan kepalanya. Sepertinya kalian telah memilih jalan kematian. Biarlah, kalian semua adalah para jenius yang diberkati dengan bakat luar biasa, tidak ada bedanya dengan makanan lesat. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi bahkan jika kalian mematuhinya. Monster ini memiliki kemampuan untuk melahap bakat siapapun yang dikonsumsinya, dan setiap kultivator yang hadir adalah yang terbaik. Di matanya, para pemuda adalah pesta lezat yang tidak akan pernah bisa mereka tinggalkan. Setelah selesai berbicara, ia melambaikan tangannya,
menyebabkan sungai darah di bawahnya mengaum. Di depan mata semua orang, sungai mengalir deras seperti bendungan yang jebol, langsung menenggelamkan dunia di bawahnya seperti tsunami yang tak terhentikan. Li Luo dan yang lainnya adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar dari kekuatannya. Sayap energi muncul dari punggungnya, yang segera mengepak dengan seluruh kekuatannya saat dia buru-buru mencoba naik ke langit. Sisanya juga mengaktifkan kekuatan resonansinya dan terbang ke langit, takut ternoda oleh air dingin dan berdarah. Tentu saja, serangan iblis sejati tidak akan sesederhana itu. Saat sungai darah menyebar ke kejauhan, sungai itu mulai terlihat seperti lautan darah. Monster iblis sejati tetap berada di atas teratai darah sambil menyeringai pada orang-orang yang memukul-mukulnya. Ia menggaruk dadanya dengan kukunya, mengupas daging dan kulitnya sebelum mengeluarkan satu tulang pun yang memutih. Itu mematahkan tulang menjadi beberapa bagian sebelum menghamburkannya ke tengah lautan darah. Potongan tulang yang diputihkan itu diwarnai merah saat menyentuh lautan darah, lalu dengan cepat mengembang. Beberapa napas kemudian, potongan tulang itu berubah menjadi beberapa ruang penyegelan tulang berwarna merah darah yang melayang diam-diam di atas lautan darah. Semuanya, aku ingin mengundang kalian untuk masuk. Iblis sejati melontarkan senyuman jahat. Namun, pemandangan ini membuat mereka ngeri. Siapa yang berani masuk? Sebaliknya, mereka berpencar, berusaha mencari cara untuk melarikan diri dari wilayah ini. Sayangnya, mereka mengerti bahwa selama monster iblis sejati tetap berada di atas lautan darah, ia memiliki banyak cara untuk membujuk mereka sesuai keinginannya, sehingga mustahil untuk dilawan. Li Luo merasakan hal yang sama ketika dia mencoba mundur. Sayangnya, pandangannya mulai menjadi hitam dan udara di depannya berubah begitu dia berbalik. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu menyentuh punggungnya, membuat ekspresinya berubah drastis. Dia tidak tahu kapan ruang penyegelan tulang darah muncul di belakangnya. Ketika dia mencoba mundur, dia benar-benar bertabrakan dengannya. Cara misterius mengendalikan situasi ini menyebabkan hatinya menjadi dingin. Sebelum dia mampu membangkitkan kekuatan resonansinya untuk melepaskan diri, ruang penyegelan tulang melepaskan kekuatan isap yang mengerikan yang mencegahnya bergerak 1 inci pun. Pada saat yang sama, sebuah penutup terbuka dan menutupnya dengan cepat. Pada saat dia disegel, dia melihat bahwa semua orang mengalami nasib yang sama, dengan paksa dimasukkan ke dalam ruang penyegelan tulang lain seperti dia. Permukaan lautan darah kemudian menjadi sunyi. Ruang penyegelan tulang adalah satu-satunya objek yang terlihat. Monster iblis sejati telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tidak ada satupun pemuda berbakat, bahkan para elit resonansi surgawi kecil, yang mampu melawan dengan cara apapun. Kesenjangan kekuasaan terlalu lebar. Saat monster iblis sejati duduk di atas teratai darah, sikunya menopang dagunya saat ia menyeringai riang di ruang penyegelan tulang yang mengapung. Kemudian ditekan dengan tangan, menyebabkan masing-masing ruang penyegelan tulang perlahan tenggelam ke dalam lautan darah. Ia kemudian membuka mulutnya, dan lidah merahnya merayap keluar dan terkulai lemas. Siapa yang harus aku makan dulu? Pandangannya menyapu setiap ruang penyegelan tulang. Terlepas dari apakah mereka berada di tingkat mutiara surgawi atau tingkat resonansi surgawi kecil, tidak ada yang bisa lolos dari segel tulang darah. Sama seperti ia telah memutuskan ruang penyegelan tulang darah tertentu sebagai hidangan pembuka pertama yang menggiurkan, ia juga menunjukkan ekspresi terkejut. Beralih ke sumber gangguan, dia bisa melihat ada 4 ruang penyegelan tulang darah yang sedang berjuang keras. Tampaknya masing-masing dipecah belah oleh kekuatan yang sangat besar dan mengganggu. Oh, tampaknya mereka cukup gigih. Monster iblis sejati terkekeh. Detik berikutnya, 4 energi agung melonjak ke langit, menembus segel tulang darah. Kemudian 4 sosok melayang ke udara. Ketika ruang penyegelan tulang darah yang menahan Li Luo hancur, dia menyadari bahwa ada 3 sumber energi lain yang lolos juga. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia pertama kali melihat Li Lingjing muncul dari jebakan. Dia tidak terkejut bahwa dia berhasil melarikan diri. Dia adalah kasus khusus, dan meskipun dia tampak seperti Mutiara 9, dia tidak dapat benar-benar memahami kedalaman kekuatannya. Melihatnya kemudian beralih ke 2 sosok yang tersisa, dan ekspresi kejutan muncul di wajahnya. Sebenarnya adalah Qin Yi dan Lu Qinger. Semua ini di luar dugaan Li Luo. Dia mengira itu adalah Mu Yao atau Liu Yuan, salah satu dari mereka yang berada di tingkat resonansi surgawi kecil. Sebaliknya, Qin Yi dan Lu Qinger yang lebih lemah berhasil melarikan diri. Tatapan Li Luo menyapu Lu Qinger, dan dia menyadari bahwa panjang rambut perlahan berubah menjadi biru sedingin es dan tubuhnya memancarkan rasa dingin yang menyengat.
Saat dia berdiri di sana di udara, semua energi di sekitarnya melonjak ke dalam dirinya, membentuk lapisan es di bawahnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat tanda-tanda esoteris dan es muncul di kulitnya yang seperti batu giok. Yang paling mencolok adalah sayap yang terbuat dari es di belakangnya. Mereka tampak seperti terbuat dari kristal yang terkondensasi dari es paling murni, transparan dan murni. Saat mereka mengepak, udara dingin beredar di sekeliling dan butiran salju jatuh ke laut di bawahnya. Lu Qinger seperti memulai hidup sebagai peri salju. Li Luo terkejut melihat pemandangan ini. Energi yang datang darinya melampaui energi Mu Yao. Mungkin karena ditekan oleh gua resonansi spiritual membuatnya sulit untuk melampaui tingkat resonansi surgawi kecil. Bagaimanapun juga, dia telah menggunakan kekuatan resonansi esnya yang sangat berkualitas tinggi untuk menembus segel tulang darah. Qin Yi tidak berbeda. Gaun panjangnya berkibar tertiup angin saat dia dengan anggun melayang di udara. Bulan terang berwarna biru muda tergantung di udara di belakangnya. Itu tampak seperti sebuah planet dengan lautan yang tak berujung di mana ombak besar membubung ke langit. Fluktuasi energi yang kuat berdenyut darinya, tetapi jika diamati lebih dekat, energi ini tidak berasal dari tubuhnya tetapi dari bulan biru muda. Saat Li Luo memeriksa kedua wanita perkasa itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menenangkan kepalanya. Tampaknya dia telah meremehkan para jenius dengan latar belakang luar biasa ini. Karena dia bisa menggunakan kekuatan serigala surgawi ekor 3 untuk membantu, tidak khawatir jika orang lain memiliki metode unik mereka sendiri untuk memperkuat diri mereka sendiri. Kalian berdua telah menyembunyikan kekuatan kalian secara mendalam. Li Luo menghela nafas. Lu Qinger meliriknya sambil berkata dengan suara sedingin musim dingin yang paling dalam, tetapi juga intim, lembut, dan hangat, ini adalah seni terakhirku yang menyelamatkan nyawa. Aku tidak akan mengeluarkannya jika aku tidak benar-benar putus asa. Qin Yi dengan ringan menambahkan, tampaknya meskipun kita semua telah mengeluarkan kartu as kita yang tersembunyi, masih sulit untuk melanggar aturan gua. Mereka berempat telah menggunakan cara khusus mereka sendiri untuk menangani segel ruang penyegelan tulang darah, tapi monster iblis sejati adalah eksistensi yang tidak dapat disangkal. Musuh di tahap adipati bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi dengan cara mereka saat ini. Li Lingjing mendekati Li Luo. Bibirnya bergetar dan suaranya dikirim ke telinganya. Monster iblis sejati sedang mencariku. Jika aku benar-benar tidak setara, aku akan menghalanginya. Manfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, dan selama kamu bisa meninggalkan area ini, kamu mungkin bisa hidup jika meminjam bantuan dari formasi pertahanan di gua resonansi spiritual. Li Luo menjawab sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, tidak perlu melakukan itu, aku tidak percaya hal itu bisa dilakukan. Mendengar jawabannya yang keras kepala, Li Lingjing merasa sedikit frustrasi. Gunakan otakmu sedikit. Kamu mungkin masih punya kartu truf untuk dimainkan, tapi kamu hanya berada di tingkat mutiara surgawi. Kamu tidak mendapat bantuan dari Panji Nether Hijau untuk melawannya. Saat berhadapan dengan monster iblis sejati, hal yang cerdas adalah melarikan diri. Li Luo menghela nafas dan menggelengkan kepalanya lagi. Jika Li Lingjing jatuh ke dalam genggaman monster ini, dia pasti akan dimangsa, jadi bagaimana dia bisa berdiam diri dan melihatnya menyerahkan nyawanya demi kesempatan baginya untuk melarikan diri. Sebelum Li Lingjing dapat terus mengumpatnya, monster iblis sejati menyeringai dan mengangkat tangannya, membentuk segel lain dengan jarinya. Ketika segelnya selesai, ekspresi keempatnya berubah lagi. Mereka bisa melihat ruang penyegelan tulang darah yang sebelumnya mengapung di atas laut telah terbuka tutupnya. Namun keempatnya tidak merasakan kegembiraan apapun saat ruang penyegelan tulang dibuka, hati mereka merinding melihat pemandangan itu. Orang-orang yang awalnya disegel di dalam melangkah keluar, wajah mereka ditutupi tanda merah darah. Rune itu sepertinya telah terukir di daging mereka dan seperti cacing parasit, melahap kekuatan mereka. Semua mata mereka telah berubah menjadi hitam pekat, dan tidak ada satupun warna putih yang terlihat. Ekspresi Qin Yi berubah saat dia berteriak, hati-hati. Mereka telah dirusak dan dikendalikan. Mata Li Luo berubah suram saat dia melirik sosok yang dikenalnya. Bahkan Li Fengyi, Li Jingtao, dan Li Fuling semuanya berada di bawah kendalinya. Darah mengucur dari setiap pori-pori tubuh mereka. Monster iblis sejati memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan mereka dengan sangat mudah, namun ia memilih untuk tidak mengambil tindakan secara pribadi. Sebaliknya, ia merasuki teman-temannya untuk membantai mereka. Itu seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Keempatnya secara bertahap akan runtuh di tengah situasi yang menyedihkan ini. Li Luo merasakan kemarahan dalam dirinya.
Monster ini benar-benar menyesatkan. Ini adalah perwujudan dari kenegatifan umat manusia, dengan menggunakan metode yang paling kejam dan paling brutal. Pada titik ini, rekan mereka sebelumnya melayang ke langit setelah meninggalkan batas ruang penyegelan tulang darah, menembak ke arah keempatnya. Korupsi berwarna merah darah tercium dari tubuh mereka. Berkat pengaruh iblis sejati pemakan jiwa, mereka semua telah diberdayakan. Ada terlalu banyak. Kita harus menjauhkan jarak di antara kita. Lukinger adalah orang pertama yang berbicara sambil menatap sosok familiar yang menembak ke arah mereka. Karena banyak dari mereka adalah teman, dikepung akan membuat mereka tidak berdaya, jadi yang terbaik adalah menjebak mereka. Lukinger melepas sarung tangan sutra esnya, memperlihatkan tangannya yang sempurna seperti batu giok. Sayap es di belakangnya mengepak perlahan, dan udara menjadi dingin. Embun beku mengembun di udara, dan suara sedingin es terdengar beberapa saat kemudian. Seni Adipati, segel embun beku teratai putih. Tiba-tiba, para sahabat itu mulai menghentikan langkah mereka. Energi alam unsur es mengembun di bawah kaki mereka, lalu teratai putih mulai mekar beberapa saat kemudian. Rasa dingin yang menakutkan menyebar setelah semuanya tersegel rapat di dalam teratai putih. Yang lebih lemah, seperti Li Fengyi, Li Jingtao, dan Deng Fengxian, berakar kuat di tempatnya. Namun, yang terkuat, seperti Mu Yao, Li Wuyuan, dan Zhong Sa, mampu dengan cepat keluar, berteriak saat mereka terus terburu-buru menuju keempatnya. Tatapan Li Lingjing berubah dingin saat dia menggenggam tongkat piton bambu biru laut dengan erat. 9 mutiara surgawi miliknya terwujud, lalu meledak dengan cahaya yang bersinar, melahap banyak sekali energi alam duniawi. Pada saat yang sama, seekor ular neraka raksasa muncul di belakangnya. Dia langsung bergegas menuju Mu Yao dan Zhong Sa, berniat untuk mengikat mereka berdua. Saat Qin Ying menembus langit, tombak di tangannya berubah menjadi segudang tusuk sate berwarna merah darah yang menyerang Li Luo. Kakak Qin Ying. Qin Yi menghela nafas ringan saat mutiara lautan berat tanpa batas di tangannya bergetar. Yang bisa dilihat hanyalah air berwarna biru tua yang mengalir keluar dari sana, berubah menjadi naga air raksasa yang segera menghalangi semua elit dari garis darah Kaisar Surgawi King. Lukinger juga mengambil tindakan serupa dan melambaikan tangannya ke arah kakak Jin. Embun beku mengembun di udara sebelum mengeluarkan banyak es, memaksanya untuk berlindung. Setiap orang bermaksud menangani teman mereka sendiri. Meskipun mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan, mereka mampu menyamakan kedudukan berkat bantuan kartu truf mereka. Li Luo terus melayang di udara sambil melirik sosok familiar di hadapannya. Mereka adalah para elit dari garis darah Kaisar Surgawi Li yang dipimpin oleh Li Wuyuan, termasuk orang-orang seperti Li Guan dan Li Fuling. Namun, ekspresi mereka saat ini penuh dengan kebencian. Jika pandangan bisa membunuh, Li Luo pasti sudah hancur berkeping-keping. Dia memegang pedang gajah oniks di satu tangan sambil dengan tenang melihat kelompok itu mendekatinya. Sambil berpikir, energi jahat serigala langit ekor 3 melonjak keluar dari gelang merah itu sekali lagi. Pertarungan kacau pun terjadi di atas lautan berdarah. Sementara itu, monster iblis sejati terus duduk di atas teratai darah di perpisahan, menikmati pemandangan mantan sekutu yang saling melakukan pertarungan, ekspresi menjadi lebih penuh kasih sayang. Sungguh mengesankan. Mereka benar-benar 4 jenius tingkat puncak. Mereka pasti sangat lesat, aku hanya punya sedikit sekali dalam beberapa tahun terakhir. Keempatnya meledak dengan seluruh kekuatan mereka di tengah pertarungan, terus-menerus memukul mundur boneka-boneka yang melemparkan diri ke arah mereka. Namun setiap kali mantan sahabatnya kehilangan kekuatan, monster iblis sejati akan menstimulasi lautan darah dan menghidupkan kembali boneka-boneka itu sekali lagi. Akibatnya, keempatnya mengancam pada tantangan tak berujung lawan yang harus dikalahkan. Berdasarkan situasi saat ini, mereka pada akhirnya akan mati lemas atau kelelahan. Teruslah berjuang. Orang terakhir yang selamat akan memenangkan hadiah utama karena aku telah menikmatinya. Satu gigitan pada satu waktu, iblis sejati menyombongkan diri dengan senyum hangat. Senyuman di wajahnya semakin kuat saat mengamati ekspresi keempatnya. Namun, emosi tersebut hanya bertahan sesaat. Tiba-tiba terasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu adalah perasaan. Apakah ada sesuatu yang terlewatkan? Saat senyuman di wajah monster iblis sejati memudar, dia mengalihkan pandangannya ke 4 orang itu sekali lagi. Beberapa saat kemudian, terdengar lagi pada Li Luo. Itu dia. Ada sesuatu yang terjadi. Mata monster iblis sejati berkedip dingin saat merasakan ada sesuatu yang tidak beres, segera mengalihkan ke lautan darah yang bergejolak di bawah, menyaksikan keinginannya,
10 pilar merah raksasa muncul dari laut, membentuk telapak tangan darah 10 jari yang menakutkan yang melesat ke arah Li Luo dengan tekanan besar. Telapak tangan itu membentang di langit, hanya menyisakan ruang di belakangnya. Iblis sejati sebelumnya memperlakukan seluruh situasi seperti kucing yang bermain dengan tikus, percaya bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatan tahap adipati. Tidak pernah ada yang beranggapan bahwa situasi telah melampaui batas kendalinya. Namun, hal tak terduga terjadi dengan aura Li Luo. Oleh karena itu, iblis sejati pemakan jiwa secara alami tidak tertarik untuk mempertahankan pertarungan lebih lama lagi dan ingin melenyapkan bahaya yang tidak terduga secepat mungkin. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Li Luo bisa membuatnya merasa tidak nyaman, dia tidak mau berlama-lama dan mencari tahu. Tindakan tiba-tiba dari monster iblis sejati membuat khawatir Li Luo, yang masih berjuang melawan Liu Yuan dan yang lainnya. Tembak, aku ketahuan. Dia meringis. Teror sebenarnya dari iblis sejati pemakan jiwa memang sulit untuk dipahami. Telapak tangan darah 10 jari meluncur di udara, memenuhi bumi dan langit dengan aura darah yang pekat. Seluruh ruang di depan telapak tangan darah tampak melambat, dan Li Luo mulai terlihat seperti nyamuk yang terperangkap dalam jaring laba-laba di dalamnya. Gerakan ini mengandung kekuatan yang tak terukur, terlalu kuat untuk dilawan oleh Li Luo. Li Luo, wajah cantik Lu Qinger dan Li Lingjing berubah ketika mereka melihat apa yang akan terjadi. Mereka segera berjalan menuju lokasi Li Luo dalam upaya memberikan bantuan. Tapi mereka sudah terlambat. Meskipun Li Luo memiliki kekuatan tingkat resonansi surgawi kecil berkat kekuatan serigala surgawi ekor 3, kekuatan itu tidak signifikan dalam menghadapi serangan adipati. Pada saat itu, yang bisa mereka lihat hanyalah energi mengerikan dari telapak tangan darah yang menyerang Li Luo, menelannya secara utuh. Tetapi pada saat semua harapan tampak hilang, Li Luo tiba-tiba menumbuhkan semacam sayap berwarna ungu dari punggungnya. Dengan satu sayap kepakan, dia berubah menjadi sinar cahaya zamrud dan bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, hanya meninggalkan jejak bayangan di tempat dia dulu berada. Telapak darah itu jatuh, membawa kehancuran total pada segala sesuatu di bawah. Tapi Li Luo muncul kembali beberapa ribu kaki jauhnya di langit, meskipun dia terlihat sangat acak-acakan. Pakaiannya compang camping karena gelombang kejut dari telapak tangan darah, dan kibatin aliran darahnya tampak terguncang. Aliran darah tipis menetes di sisi bibir. Meskipun dia berhasil menghindari serangan fatal dari ahli tahap adipati, gempa susulan dari serangan itu tidak mudah untuk ditanggung. Dia menoleh untuk melihat sekilas ke sepasang sayap hijau di belakangnya. Itu adalah ukiran kerajaan kelas 3 yang dia terima sebagai hadiah dari pertemuan cawan suci, seni penghindaran sayap roh fantasi. Itu hanya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk mengubah penggunanya menjadi seberkas cahaya yang sangat cepat, tapi itu telah memenuhi tujuan ini dengan baik. Tanpa itu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Oh, atribut kecepatan ukiran kerajaan. Tapi berapa kali itu bisa menyelamatkanmu? Monster iblis sejati sedikit terkejut ketika melihat bahwa gerakannya tidak tepat sasaran. Pandangannya beralih ke tangan Li Luo yang lain. Tangan itu telah disembunyikan di balik lengan baju Li Luo, tetapi tidak ada lagi yang tersisa untuk menutupinya sekarang karena pakaiannya telah robek. Sekarang terlihat jelas bahwa Li Luo sedang memegang lampu perunggu yang sedikit teroksidasi di tangan kirinya. Tetesan darah terus menetes dari ujung jari Li Luo ke dalam lampu sementara gumpalan api transparan berputar di dalamnya. Lampu tersebut terus-menerus memancarkan gelombang yang sepertinya beresonansi dengan ruangan tempat mereka berada. Dengan kata lain, gua resonansi spiritual itu sendiri. Sepertinya Li Luo juga perlahan mulai beresonansi dengan gua. Jadi itulah yang terjadi. Iblis sejati pemakan jiwa menyadari bahwa Li Luo menggunakan semacam seni misterius untuk mengaktifkan lampu perunggu, memungkinkan artefak tersebut menyinkronkan resonansi antara dirinya dan gua resonansi spiritual. Semakin dia selaras dengan gua tersebut, semakin tidak terlalu membatasi efek penindasannya pada dirinya. Jika Li Luo diizinkan menyelesaikan apa yang dia lakukan, dia akan mampu menembus batas tingkat resonansi surgawi kecil dan menggunakan kekuatannya dengan liar seperti monster. Tapi sepertinya metode aktivasinya tidak sederhana, yang menjelaskan mengapa Li Luo menyembunyikan gerakannya dan mengulur waktu sebelum melancarkan serangan mendadak. Aku hampir memberimu harapan. Monster iblis sejati dengan dingin terkekeh di balik tatapan kejamnya. Meskipun mereka tidak berpikir bahwa Li Luo akan dapat mempengaruhi apapun dengan menerobos batasan gua resonansi spiritual, mereka tidak berencana untuk membiarkan apapun terjadi secara kebetulan. Ia ingin melihat Li Luo dan yang lainnya berkubang dalam keputusasaan.
Mari kita lihat berapa kali lagi kamu bisa menggunakan ukiran kerajaan itu, ejek iblis sejati pemakan jiwa sambil melambaikan tangannya. Sekali lagi, telapak tangan darah besar terbentuk di dalam lautan darah yang bergejolak dan menjulang ke langit, menyelimuti ruang target dalam aura yang pekat. Energi mengerikan itu begitu kental sehingga siapapun yang terperangkap di area tersebut akan merasa seperti terperosok dalam pasir hisap. Li Luo mengerahkan seni penghindaran sayap roh fantasi tanpa ragu-ragu dan berubah menjadi sinar zamrud yang bersinar, langsung muncul ribuan kaki jauhnya. Dia menggenggam lampu perunggu itu erat-erat meskipun lukanya sangat dalam. Lagi pula, meskipun dia bisa keluar dari serangan terberatnya, dia tidak bisa menghindari gelombang kejut yang diakibatkan oleh aura berdarah itu. Itu benar-benar serangan yang dilakukan oleh ahli tahap adipati, di mana goresan ringan akan melukai dan satu sentuhan akan berakibat fatal. Armor Ek Abadi, baju perang berwarna hijau melilit tubuh Li Luo. Itu memancarkan kekuatan hidup yang kuat, secara bertahap memperbaiki luka-lukanya. Alis Li Luo berkerut saat dia menatap lampu perunggu di tangannya. Metode pengorbanan untuk mengaktifkan lampu ini telah diungkapkan kepadanya oleh Kera Putih Senior. Namun, metodenya rumit, jadi dia awalnya berencana meluangkan waktu untuk mengaktifkannya secara rahasia sementara dia bersembunyi di tengah sekutunya. Dia ingin mengaktifkan artefak itu sepenuhnya sebelum berhadapan dengan monster iblis sejati, tapi dia tidak menyangka musuh akan begitu cepat menangkapnya dan meninggalkannya tanpa waktu persiapan yang cukup. Ketika iblis sejati pemakan jiwa telah mengubah teman-teman Li Luo menjadi boneka pembunuh demi hiburannya sendiri, Li Luo telah mengenali berkah terselubung terlepas dari perasaan pribadinya, karena hal itu setidaknya akan membuatnya mengulur waktu. Sayangnya, dia meremehkan ketajaman persepsi iblis sejati pemakan jiwa. Itu sebenarnya berhasil mendeteksi bahwa dia merencanakan sesuatu. Seperti yang diharapkan, semuanya adalah semut di depan adipati. Li Luo menghela nafas. Jika bukan karena kecepatan seni penghindaran sayap roh fantasi, dia pasti sudah kehilangan nyawanya karena dua telapak tangan iblis sejati. Gelang merah tua itu mulai bergetar, dan seruan serigala samar yang dipenuhi energi mematikan keluar. Ini adalah serigala surgawi ekor 3 yang sedang beraksi. Ia bisa merasakan ancaman iblis sejati pemakan jiwa dan memahami bahaya yang dihadapi Li Luo. Dan jika Li Luo menemui ajalnya di sini, dia tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu, serigala surgawi ekor 3 dalam keadaan siaga tinggi, dan aliran energi kekerasan mulai mengalir keluar dari gelangnya. Namun, energi tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Li Luo sama sekali karena efek penekanan dari gua resonansi spiritual. Tenang, tunggu sebentar lagi. Li Luo berkata kepada serigala surgawi ekor 3 dalam upaya menenangkannya saat merasakan energinya bocor. Saat dia berhasil memadamkan serigala itu, gelombang energi destruktif lainnya menyapu Li Luo. Sekali lagi, dia menggunakan seni penghindaran sayap roh fantasi untuk menghindari serangan tersebut. Namun ukiran kerajaan tersebut tidak memiliki kegunaan yang tidak terbatas, dia takut energinya akan segera habis dan hilang. Li Luo belum pernah mengalami posisi yang menyedihkan dalam waktu yang lama, tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan putus asa. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk melawan keperkasaan seorang ahli tahap adipati, dia sama sekali tidak punya cara untuk melawan, kecuali mungkin tanda raja pada pedang gajah oniks berlapis emas. Meski begitu, itu adalah kartu truf terakhirnya, sesuatu yang tidak bisa dia mainkan tanpa memahami sepenuhnya kekuatan monster iblis sejati. Jika ia memiliki teknik untuk menyelamatkan dirinya sendiri ketika tanda raja digunakan, maka permainan akan berakhir. Saat Li Luo sibuk menghindari serangan fatal, Li Lingjing, Lu Qinger, dan Qin Yi terkejut. Mereka tidak menyangka iblis sejati akan menyerang Li Luo setelah sekian lama berdiam diri. Suara Qin Yi terdengar di telinga Li Lingjing dan Lu Qinger. Li Luo pasti punya cara untuk menghadapi iblis sejati jika dia memutuskan untuk ikut campur secara langsung. Kita harus membantunya, kata Lu Qinger. Mata Li Lingjing berubah menjadi lebih gelap saat jari-jarinya yang ramping menggenggam erat tongkatnya. Permusuhan di hatinya meluap, dan dia mulai dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingin membantu Li Luo, tapi dia bukanlah ancaman bagi iblis sejati pada levelnya saat ini. Dia harus menjadi lebih kuat. Saat Li Lingjing melirik ke arah Qin Yi dan Lu Qinger, pupil matanya memancarkan warna merah tua untuk sesaat dan sebuah suara misterius berbicara dari dalam relung pikirannya. Makanlah mereka dan dapatkan lebih banyak kekuatan. Warna mata Li Lingjing berubah beberapa kali sebelum dia menarik napas dalam-dalam, menekan emosi tidak suci dari dalam. Pada saat yang sama, dia menggenggam tangannya di dadanya, yang di dalamnya terdapat botol giok yang menyegel varian monster nomor 2.
Saat Li Lingjing berada dalam kekacauan, Lu Qinger dengan hati-hati mengamati lautan darah di bawah sebelum berkata, monster iblis sejati telah mengambang di atas lautan darah sepanjang waktu, tidak pernah pergi bahkan saat ia menyerang Li Luo. Aku menduga kekuatannya ada hubungannya dengan itu. Mungkin lautan darah yang memungkinkannya mengabaikan penindasan gua resonansi spiritual. Setelah mendengar ini, ekspresi Qin Yi dan Li Lingjing berubah. Kesimpulan ini sangat masuk akal. Qin Yi terdiam beberapa saat sebelum menjawab, meskipun kita tahu bahwa lautan darah adalah kuncinya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun masing-masing dari mereka telah menggunakan cara yang berbeda untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka belum melampaui tingkat resonansi surgawi kecil. Pada tingkat ini, sangat kecil kemungkinannya ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi lautan darah. Mata Lu Qinger, yang berkilauan seperti danau beku, tertuju pada lautan darah yang bergolak. Setelah beberapa saat, dia memusatkan pandangannya pada Li Luo, yang berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, dia membuat keputusan, dan suara yang tampak tenang namun mengandung badai salju yang mengamuk terdengar dari balik giginya yang terkatup. Aku akan membekukan lautan darah. Ketika suara Lu Qinger terdengar, Li Lingjing dan Qin Yi menatap ke arahnya. Nona King, bisakah kamu benar-benar membekukan seluruh lautan darah? Qin Yi merasa tidak percaya. Lautan darah disulap oleh monster iblis sejati, jadi membekukannya membutuhkan kekuatan ahli tahap adipati. Sayap dingin Lu Qinger mengepak dengan lembut saat dia menjawab, seperti yang diperkirakan, aku tidak bisa melakukannya hanya dengan kekuatanku sendiri, aku hanya perlu menggunakan beberapa langkah terakhirku. Biaya menggunakan teknik menantang surga seperti itu tidak bisa kecil, kata Qin Yi lembut. Lu Qinger tetap diam saat dia melihat Li Luo melarikan diri dari pengepungan. Dengan suara penuh keyakinan, dia menegaskan, aku tidak akan membiarkan Li Luo binasa di depan mataku. Tatapan Qin Yi sedikit bergeser saat dia mengamati wajah cantik Lu Qinger. Kulitnya yang sedingin es memancarkan cahaya kristal seolah-olah istilah, secantik putri salju, dibuat khusus untuknya. Apalagi Qin Yi yang selalu beradab tidak bisa mengagumi ketenangan dan kecantikan Lu Qinger pada saat itu. Kepala naga Li Luo benar-benar pria yang beruntung memiliki teman sepertimu, kata Qin Yi. Lu Qinger resolusi, konflik emosi terlihat jelas di iris mata. Aku tidak memiliki kekuatan yang berarti dan tidak dapat membantu sebanyak yang aku mau. Jika tunangan pria itu ada di sini, bahkan monster iblis sejati tidak akan mampu memaksa Li Luo ke dalam kesulitan seperti itu. Dia selalu melindungi Li Luo dengan baik, kehadirannya di sini akan menjamin bahwa dia tidak akan terluka. Hal ini terlihat jelas bahkan di kerajaan Xia, ketika keluarga Luolan menghadapi situasi putus asa dengan Shen Jin Xiao yang memimpin penyerangan. Jiang Qingye telah memilih untuk mengorbankan hati cahayanya untuk melindungi Li Luo dari bahaya. Saat dia berbicara, Lu Qinger mengamati wajah dua wanita lainnya. Keduanya tidak mau menjadi sedikit tertarik. Mata Qin Yi bertemu dengan mata Lu Qinger saat dia menjawab dengan sedikit senyum, ini bukan pertama kalinya aku mendengar rumor bahwa kepala naga Li Luo memiliki pertunangan dari benua ilahi luar. Tetap saja, bahkan jika tunangannya itu ada, itu seharusnya tidak menjadi alasan bagimu untuk meremehkan dirimu sendiri, Nona King. Dari apa yang dia lihat sejauh ini, Lu Qinger berada di puncak generasi mereka. Sulit dipercaya bahwa tunangan Li Luo bahkan bisa melampaui Lu Qinger yang mempesona, yang bisa menyaingi talenta terbaik manapun di benua ilahi bagian dalam. Bagaimana orang seperti itu bisa datang dari benua ilahi luar? Dari sudut pandangnya, ini hanyalah hiasan dari pihak Lu Qinger untuk memberikan wajah Li Luo yang didambakan semua pria. Pada saat Lu Qinger sedang berbicara dengan Qin Yi, pola es di kulitnya mulai bersinar semakin terang, dan aura dingin yang mengerikan secara bertahap dilepaskan dari tubuhnya. Jelas sekali bahwa dia telah mempersiapkannya cukup lama. Kalian akan bertemu di masa depan, dan jika kalian masih berselisih dengan Li Luo, kalian akan mengalami kesenjangan kekuatan secara langsung. Lu Qinger terkekeh. Qin Yi mengangguk dengan lembut dan menjawab. Itu memberiku sesuatu untuk dinanti-nantikan. Dia mengerti bahwa kata-kata Lu Qinger dimaksudkan untuk menggoda, jadi dia tidak keberatan, meskipun gagasan itu telah sedikit menggugah semangat bersaingnya. Meskipun dia biasanya terlihat lembut dan pendiam, kekuatan batinnya tidak kalah dengan orang lain. Dia secara pribadi merasa bahwa dia tidak akan kalah dengan wanita manapun. Kesenjangan kekuatan. Belum tentu. Li Lingjing tidak ikut serta dalam percakapan antara dua wanita lainnya. Bahkan ketika Lu Qinger berbicara tentang tunangan Li Luo, dia tidak menunjukkan reaksi emosional apapun.
Jari rampingnya hanya mencengkeram tongkatnya sementara kegelapan sedingin es mengalir dari dalam matanya. Aku mohon bantuan kalian berdua untuk membatasi pergerakan mereka. Pada saat ini, tangan Lu Qinger yang seperti batu giok membentuk segel, dan warna safir sedingin es mulai menyebar di pupil matanya. Yang dia maksud adalah kelompok boneka, termasuk Liu Yuan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menghentikan pembicaraan. Tangannya menari-nari dalam mantra penyegel yang menyilaukan saat aura dingin yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bahkan kekosongan telah membeku saat ini. Li Lingjing dan Qin Yi buru-buru mundur. Kabut es sesaat mulai muncul dari sela-sela bibir merah Lu Qinger, dan kelopak matanya perlahan menutup saat energi dingin dari dalam dirinya secara bertahap mulai terlepas. Kekuatan benih suci, Gletser Fata Morgana. Suara rendah namun tenang bergema dari lubuk hati Lu Qinger. Ini adalah kartu asnya. Setelah menerima ujian benih suci, kekuatannya telah tertanam dalam dirinya. Sangat disayangkan bahwa kekuatannya terlalu besar untuk dia gunakan dengan benar, semua yang dia lakukan saat ini hanyalah merilis versi kekuatannya yang sangat tidak murni. Namun, seperti yang diasumsikan Qin Yi, prestasi seperti itu akan menimbulkan kerugian yang sama. Kekuatan benih suci akan membekukan segalanya tanpa kecuali, termasuk tubuhnya sendiri. Mustahil untuk menghilangkan segel yang datang dari dalam dengan cara biasa, dan tidak ada yang bisa memprediksi efek samping dari tindakan tersebut. Lu Qinger tidak diragukan lagi menempatkan dirinya dalam risiko besar. Namun di saat kritis seperti ini, tidak ada pilihan lain. Segera setelah aura yang semakin dingin mulai meresap, sayap es di punggung Lu Qinger bergerak, mengirimnya menukik langsung menuju lautan darah di bawah. Angin dingin bersiul di belakangnya saat dia terbang, tampak seolah dia sedang melukis sungai yang membeku di belakangnya. Setelah beberapa saat, Lu Qinger langsung menyerbu ke dalam lautan darah. Suara-suara tanpa tubuh yang tak terhitung jumlahnya mulai berbisik langsung ke dalam hatinya dari segala penjuru dengan tujuan untuk mengalihkan perhatiannya, tapi hatinya sudah seperti gunung es di kutub, membuat gangguan seperti itu menjadi tidak efektif. Energi es murni dalam jumlah yang mengerikan terus memancar darinya. Dimanapun energi es bersentuhan, lautan darah yang berputar membeku, segera berubah menjadi es merah. Es kemudian menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya beberapa napas kemudian, lautan darah yang bergelombang dan bergolak berubah menjadi hamparan es yang tak terbatas. Gelombang berwarna merah darah yang telah bergerak dan akan runtuh menghentikan semua gerakan, malah berubah menjadi gunung es yang tak terhitung banyaknya. Suhu di darat dan langit turun drastis. Deru ombak berdarah yang memekakkan telinga juga telah berakhir. Jauh di atas, Li Luo baru saja menggunakan seni penghindaran sayap roh fantasi terakhirnya untuk menghindari serangan telapak tangan berdarah. Mencengkeram pedang gajah onyx, dia menyadari bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri dari telapak tangan berikutnya tanpa ukiran kerajaan. Terpaksa terpojok, yang tersisa hanyalah tanda raja. Saat jari-jari Li Luo menggenggam gagang pedang, telapak tangan yang berdarah itu tiba-tiba bergetar dan kemudian meledak menjadi hujan berdarah yang bersiul tanpa membahayakan di sekelilingnya. Li Luo berlumuran darah dan terlihat lebih buruk lagi karena kelelahan. Matanya menunjukkan keterkejutannya karena pukulan fatal itu menghilang secara tiba-tiba. Pada saat itulah dia merasakan perubahan drastis yang terjadi di bawahnya. Menundukkan kepalanya, dia takjub saat mengetahui bahwa lautan darah malah berubah menjadi lautan beku. Energi es yang menakutkan. Apakah itu Qinger? Jantung Li Luo berdetak kencang saat dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengalihkan pandangannya ke es, akhirnya memfokuskannya di satu tempat di kedalaman. Dia melihat siluet Lu Qinger. Dia meringkuk dengan es arktik yang menyebar keluar dari dalam tubuhnya, membekukannya sepenuhnya. Dari jauh, dia tampak seperti patung es malaikat. Tampaknya dia telah menggunakan semacam kekuatan khusus untuk membekukan lautan darah, tapi sebagai hasilnya dia sendiri sepertinya telah menjadi bagian dari es. Hati Li Luo dipenuhi dengan kekhawatiran yang kuat, tetapi dia mengerti bahwa ini adalah cara Lu Qinger mengulur waktu yang berharga untuknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menekan kekhawatirannya dan mempercepat kecepatan dia mengaktifkan lampu perunggu. Pada saat yang sama, wajah iblis sejati pemakan jiwa telah berubah menjadi ekspresi marah karena lautan darah yang membeku. Di luar perhitungannya, keempat makhluk yang di matanya seperti semut ini akan membawa masalah besar. Seperti dugaan Lu Qinger, lautan darah sangat penting bagi iblis sejati pemakan jiwa. Hanya dengan memanfaatkan pengorbanan darah orang-orang yang telah melewati platform embun emas barulah ia melindungi kekuatannya dari penindasan gua resonansi spiritual,
dan sekarang lautan darah telah membeku, energi rusak yang terpancar dari tubuhnya mulai bubar. Seolah diberi isyarat, efek penindasan gua resonansi spiritual mulai muncul lagi. Meski efeknya agak lemah saat ini, tetap saja itu pertanda buruk. Niat membunuh berkembang di hati iblis sejati pemakan jiwa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi main-main dan harus menangani semut-semut ini sesegera mungkin. Ia memelototi Li Luo dengan sikap dingin yang misterius, nalurinya mengatakan bahwa dia harus disingkirkan terlebih dahulu. Mengonfirmasi keputusannya, ia berubah menjadi bayangan mematikan dan segera melasat. Sejumlah besar energi terkorupsi melonjak dari langit, seolah-olah akan terjadi bencana alam. Pada saat yang sama, ia mengarahkan boneka darah yang dimanipulasi untuk menghadapi Li Lingjing dan Qin Yi. Setelah menyaksikan iblis sejati pemakan jiwa menerjang Li Luo, mata Li Lingjing berkilat-kilat dan dia melontarkan pertanyaan pada Qin Yi. Bisakah kamu menanganinya? Qin Yi melihat ke arah Qin Ying, Liu Yuan, dan yang lainnya yang mendekat dengan cepat sebelum menghela nafas dalam-dalam dan menguatkan tekadnya. Karena Kinger tanpa pamrih mengorbankan dirinya demi kita, aku tidak boleh ketinggalan. Serahkan orang-orang ini padaku. Aku mungkin harus mengeluarkan segalanya untuk mencegah mereka, jadi aku harus menyerahkan pertarungan lainnya kepada kalian berdua. Dalam situasi hidup dan mati ini, Qin Yi secara alami memahami bahwa jika dia ingin tetap hidup, dia tidak bisa menyembunyikan segala cara yang dimilikinya. Dia mengambil satu langkah ke depan. Air tampak beriak di bawah kakinya, dan bulan bundar di belakangnya mulai bersinar lebih terang. Mengangkat tangannya, mutiara air biru yang memancarkan cahaya misterius muncul di genggamannya. Ini adalah mutiara lautan berat tanpa batas. Beberapa butir darah menetes dari ujung jari ramping Qin Yi ke permukaan mutiara lautan berat tanpa batas, mewarnainya menjadi merah. Menyelesaikan langkah ini, dia sekali lagi mengangkat tangannya. Mutiara lautan berat tanpa batas melayang menuju bulan bersinar di belakangnya, dan berhenti total di tengah-tengahnya. Tiba-tiba, mutiara lautan berat tanpa batas mulai retak, dan retakan tersebut perlahan menyebar ke seluruh permukaan artefak sebelum benar-benar hancur menjadi debu halus. Mengalami hilangnya mutiara lautan berat tanpa batas, wajah cantik Qin Yi berubah pucat. Sepertinya menggunakan kartu trufnya juga membutuhkan pengorbanan besar dari esensi darahnya sendiri, dan ini bahkan akan mempengaruhi fondasi rohnya jika dia tidak berhati-hati. Meskipun dia memiliki sifat peremajaan dari resonansi air tingkat 9 yang lebih rendah, apa yang akan dia lakukan akan membuatnya hampir tidak berdaya untuk sementara waktu. Gua Sungai Bulan, 9 Arias Air Surgawi. Qin Yi mengeluarkan botol giok. Mengencangkan cengkeramannya, botol itu mulai beresonansi dengan bulan bersinar di belakangnya, berubah menjadi dimensi pintu udara. Detik berikutnya, air sebening kristal menyembur keluar dari mulut botol, menyapu seluruh ruang kosong. Pada saat yang sama, gelombang juga menyapu Qin Ying, Liu Yuan, dan kerumunan lainnya. Ketika Qin Yi mengeksekusi tekniknya untuk menghadapi orang-orang yang sedang dimanipulasi, Li Lingjing secara bersamaan menembakkan seberkas cahaya. Tongkat di tangan, dia menyerang monster iblis sejati. Situasi monster telah berubah drastis. Karena awalnya mengandalkan lautan darah untuk menghindari efek terhenti dari gua resonansi spiritual, ia sekali lagi dapat merasakan gua tersebut menghalangi kekuatannya saat lautan darah membeku. Oleh karena itu, tekanan mengerikan yang dulunya berasal dari tubuh iblis sejati pemakan jiwa terus berkurang, dan kekuatannya tidak diragukan lagi berkurang tajam. Gumpalan cahaya beracun yang dipenuhi aroma misterius menembus langit, berlari menuju monster iblis sejati. Merasakan serangan yang akan datang, sosok iblis sejati pemakan jiwa tersentak dan mengulurkan telapak tangan untuk mencegat. Daging dan darah di tengah telapak tangan menggeliat, berubah menjadi wajah manusia yang bengkok, yang membuka mulut dan mendesis, mengeluarkan cahaya gelap yang menyeramkan dan penuh dengan nafas yang merusak. Cahaya gelap mengundang sinar beracun, dengan cepat menyebarkan teknik tersebut. Meskipun monster iblis sejati sangat lemah saat ini, ia masih jauh lebih kuat daripada Lingjing. Namun, Li Lingjing tidak terganggu, dan dia muncul tepat di depan monster dalam sekejap. Iblis sejati pemakan jiwa menatap matanya, sedikit warna muncul di wajahnya. Lidahnya yang merah dan berbelit-belit mau tidak mau berkedip-kedip saat ia menjilat bibir, berkata dengan suara muram, "Nomor 3, kau dan aku sama-sama adalah monster, jadi mengapa kau bertindak lebih jauh dengan melindungi manusia? Konyol sekali." Petik 2. Mata Li Lingjing berbayang ketika dia menatap ke arah monster nomor 1, dengan datar menjawab, "Jangan bandingkan aku dengan orang sepertimu. Kamu hanyalah sampah yang tidak tahu namanya sendiri,
Tidak lebih dari hama. Apakah kamu bahkan tidak tahu namanya? Ingat kamu dulu dipanggil apa? Monster iblis sejati tertegun selama beberapa saat, lalu kebingungan muncul di matanya. Memang sudah tidak ingat lagi namanya sendiri, jadi siapa sebenarnya itu? Kebingungan itu berlangsung beberapa saat dan ditandai dengan curahan emosi negatif. Wajahnya menjadi semakin bengkok dan aneh, dan matanya mengeluarkan air liur saat menatap Li Lingjing. Nomor 3, kamu memang sangat unik, dan karena itu, aku pasti akan memakanmu hari ini. Setelah memakanmu, aku akan menjadi iblis sejati pemakan jiwa yang paling sempurna. Di masa depan, aku bahkan akan menjadi raja dari monster. Selesai berbicara, iblis sejati pemakan jiwa membuka mulutnya dan memancarkan cahaya merah sepanjang ribuan kaki. Sebuah tangan raksasa pucat muncul dari cahaya. Kulit di telapak tangan mulai menggeliat sebelum duri yang sangat tajam terbuat dari daging dan tulang keluar dari tengahnya. Paku itu melesat keluar dan menembus ruang kosong, mengarah langsung ke Li Lingjing. Serangan itu begitu dahsyat sehingga ruang di jalur paku tulang itu terkoyak. Meskipun monster iblis sejati telah melemah, serangan ini masih terlalu kuat untuk dihadang oleh seseorang di tingkat resonansi surgawi kecil. Li Lingjing mundur dengan tergesa-gesa saat sinar racun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tongkat piton bambu biru laut. Namun, sinarnya segera menyebar saat bersentuhan dengan daging dan lonjakan darah. Perbedaan kekuatan antara kedua teknik ini tidak dapat disangkal. Setelah melihat ini, Li Lingjing menguatkan dirinya dan menarik napas dalam-dalam. Matanya mulai berangsur-angsur berubah menjadi warna merah tua yang menyembunyikan niat membunuh yang kejam. Pada napas berikutnya, dia membentuk segel tangan. Mutiara surgawinya yang cemerlang mulai bergetar tak terkendali, dan bintik-bintik cahaya merah darah menyebar di dalamnya. Setelah beberapa saat, ke-9 mutiara surgawi di belakang Li Lingjing telah berubah warna menjadi merah. 9 mutiara berdarah mulai berputar sambil memancarkan sinar rubi yang menyilaukan. Rambut panjang Li Lingjing yang tadinya diikat rapi, kini tergerai seperti air terjun, hingga ke pinggang rampingnya. Rambutnya bergerak mengikuti angin, memotong karikatur yang buas. Seekor ular neraka besar muncul dari belakangnya. Sisik ular yang awalnya mengkilat dan berwarna hitam, kini diwarnai dengan warna darah. Dari jauh, itu tampak seperti surga menelan darah piton. Terbukti, Li Lingjing tidak mampu menahan apapun jika dia ingin mengulur waktu untuk Li Luo. Li Lingjing menggenggam tongkat piton bambu biru laut di satu tangan saat sosok rampingnya bergerak untuk mencegat lonjakan daging dan tulang. Di belakangnya, ular neraka berwarna merah darah merayap ke bawah dan melingkari tongkatnya. Dia mengayunkan tongkatnya, memberinya energi yang luar biasa. Ular neraka mendesis sebelum mengeras, bersiap menghadapi paku itu secara langsung. Di tempat tinggi, kedua pihak bertukar pukulan puluhan kali dalam beberapa detik. Setiap tabrakan antara tongkat dan paku menghasilkan gelombang kejut yang mengerikan, bahkan menyebabkan ruang kosong pun retak. Setiap tabrakan menyebabkan ular piton darah di atas tongkatnya mengeluarkan desisan yang menyakitkan, tetapi Li Lingjing tidak menghentikan serangannya. Darah mengalir di pupilnya, yang penuh dengan niat membunuh yang jahat. Setelah banyak serangan yang tak henti-hentinya, dia memberikan ayunan terakhir yang gila-gilaan. Lonjakan daging dan tulang akhirnya mencapai batasnya dan pecah berkeping-keping. Li Lingjing melompat mundur, rambut panjangnya berkibar di depannya. Telapak tangan yang memegang tongkat piton bambu biru laut berlumuran darah. Bentrokan terakhir telah menyebabkan tangannya patah karena kekuatan serangan baliknya saja. Iblis sejati pemakan jiwa menatap Li Lingjing dengan aneh dan berkata, "Nomor 3, kamu juga pernah ada dalam kegelapan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi tipe orang yang menaiki kuda tinggimu untuk melindungi orang lain. Kamu tahu betul bahwa ada perbedaan kekuatan antara kamu dan aku. Jika kamu terus bertarung, kamu akan mati. Meskipun kamu bersikeras untuk bertindak seperti orang yang bermoral, pada akhirnya kamu adalah makhluk yang tidak berperasaan, dan ekspresi emosi ini hanyalah lelucon bagimu." Li Lingjing sedikit putus asa, tetapi pupil merahnya bergemuruh dengan keras, dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia mencengkeram tongkat piton bambu biru laut dengan erat, sentuhan dingin dari tongkat itu menyebabkan satu emosi muncul dari lubuk hatinya yang terdalam. Iblis sejati monster di depan matanya tidak pernah bisa berharap untuk memahami perasaan ini. Justru karena dia telah mengalami kegelapan maka dia akan memberikan segalanya untuk mempertahankan sinar cahaya terakhir. Sinar cahaya terakhir adalah tanda harapan dan kepercayaan. Kembali ke halaman belakang keluarga Li di wilayah barat yang sepi,
Ketika dia sedang duduk di kursi roda, seorang pria muda tiba-tiba muncul di depan matanya saat dia menunggu kewarasannya terkikis. Pada saat itu, dia menjadi secercah harapannya. Karena itu, dia mengambil ornamen batu giok, hatinya bertekad untuk mempertaruhkan semuanya. Sinar cahayanya adalah Li Luo. Jika dia kehilangan cahaya itu, dia tidak akan ada lagi sebagai Li Lingjing, dia hanya akan menjadi monster. Li Lingjing mencengkeram tongkat piton bambu biru laut dengan erat, wajahnya tanpa ekspresi saat salah satu dari 9 mutiara surgawi berwarna merah darah di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan suara retakan yang keras. Mutiara surgawi tampaknya telah memadat dengan sendirinya dan akhirnya runtuh. Tapi begitu itu terjadi, energi yang sangat mengerikan meledak dari dalam. Li Lingjing telah menyerahkan mutiara surgawi. Ini adalah pilihan terakhir bagi seseorang di tingkat mutiara surgawi. Sebagai gantinya, mereka akan menerima ledakan kekuatan yang tak terbayangkan. Iblis sejati pemakan jiwa menggelengkan kepalanya dan menyatakan dengan acuh tak acuh, "Dasar bodoh, kamu tidak akan pernah belajar." Kedua tanduk hitam di atas keningnya bergetar, menyebabkan dua bola mata merah perlahan terbentuk di ujung tanduk. Kedua pupilnya sepertinya terus-menerus muncul dari sana seperti kaleidoskop yang berputar dan tak berujung. Mata kematian yang tak terbatas. Bola mata merah itu mulai bergetar, lalu cahaya hitam legam keluar. Semuanya musnah dimanapun cahaya melewatinya, bahkan energi alam duniawi direduksi menjadi keadaan mati dan sunyi, tanpa vitalitas. Li Lingjing menarik napas dalam-dalam dan memanggil energi kekerasan yang dihasilkan dari mutiara surgawi yang hancur. Dia kemudian mengumpulkan energi sebanyak yang dia bisa ke dalam tongkat piton bambu biru laut. Menanggapi aliran energi yang sangat besar, 3 mata ungu pada tongkat itu mulai bersinar terang. Sesaat kemudian, batang tongkatnya mulai menggeliat. Itu telah berubah menjadi ular piton giok raksasa. Ular giok itu melingkari Li Lingjing, melindunginya dari semua sisi. Tahta giok piton. Cahaya hitam tiba, langsung meledak di atas ular yang melingkar itu. Segera setelah itu, ular itu mendesis kesakitan saat sisiknya mulai meleleh dengan cepat. Mata Li Lingjing menjadi gelap, lalu dia sekali lagi menghancurkan mutiara surgawi tanpa ragu-ragu. Energi tak terkendali melonjak, memberdayakan ular giok. Perjuangan yang sekarat, seringai bengkok dan mengerikan muncul di wajah iblis sejati pemakan jiwa, dan sinar cahaya mematikan lainnya keluar dari mata di tanduknya, langsung merobek luka besar pada ular giok itu. Meskipun ada serangan mengerikan dari iblis sejati pemakan jiwa, Li Lingjing tetap tanpa ekspresi. Bahkan ketika darah tumpah dari sudut mulutnya, dia berdiri kokoh, tidak tergerak. Dia kemudian mulai menghancurkan mutiara surgawinya satu demi satu. Ledakan memekakkan telinga yang dipicu oleh mutiara surgawi bergema berulang kali. Di kejauhan, Qin Yi, yang sedang berurusan dengan yang lain, mau tidak mau memberikan pandangan prihatin ke arah Li Lingjing. Bukankah dia takut merusak fondasinya secara permanen? Apakah pengorbanan untuk Li Luo layak dilakukan? Qin Yi menatap dengan bingung. Setelah Li Lingjing meledakkan sendiri mutiara surgawi keempatnya, dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang mengerikan. Darah merah muncrat dari sudut mulutnya, menetes ke sepanjang dagunya yang tajam dalam bentuk sungai. Kali ini, sinar kematian benar-benar mencabik-cabik ular piton giok itu. Li Lingjing tahu bahwa meledakkan mutiara surgawi lainnya tidak akan cukup untuk memblokir serangan lebih lanjut, jadi dia meraih botol giok lain dengan tangannya. Sinar kematian menembus, menghancurkan semua yang tersisa dari ular piton giok. Ia kemudian segera berubah kembali menjadi tongkat piton bambu biru laut, jatuh dari langit. Gempa susulan membuat Li Lingjing terjatuh ke belakang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap cahaya hitam pekat yang mendekatinya. Menahan perputaran esensi darah dan ki yang hebat di tubuhnya, dia mempersiapkan dirinya untuk menghancurkan botol giok dan melahap monster nomor 2 yang tersegel di dalamnya. Sinar gelap bertambah besar dalam penglihatan Li Lingjing saat ia mendekat dengan cepat. Pada saat inilah dia tiba-tiba merasakan dirinya bertabrakan dengan sesuatu saat dia bergerak mundur. Sebuah lengan berotot melingkari pinggangnya, sekaligus menyebarkan energi mengamuk dan mengamuk di dalam tubuhnya. Li Lingjing mengangkat kepalanya karena terkejut, langsung mengenali wajah tampan dan familiar itu. Li Luo telah tiba, tapi versi Li Luo ini dipenuhi dengan energi ganas serigala. Rambut peraknya telah diwarnai merah, dan energi agung namun kejam di sekitarnya seperti badai yang mengamuk. Dengan satu tangan melingkari Li Lingjing dan tangan lainnya memegang pedang, dia dengan santai menebas ke bawah. Pada saat itu, cahaya pedang berwarna merah terang muncul, menjulang setinggi 100 kaki di udara.
Itu disertai dengan lolongan serigala yang dipenuhi aura yang cukup ganas untuk menggemparkan langit. Seolah-olah langit telah terbelah. Cahaya pedang memanggil dan memanggil dengan sinar mematikan. Saat terkena dampak, sinar kematian menyebar menjadi cahaya berkilauan yang memenuhi langit. Angin kencang menyapu medan perang saat Li Luo berdiri melayang di langit, pedang diacungkan. Dia memantulkan monster iblis sejati dengan mengirimkan penuh kebencian dan racun saat terdengar seperti guntur. Hama yang sombong, apakah kamu bersenang-senang? Kalau begitu, giliranku. Saat suara Li Luo menggema seperti guntur, Qin Yi, yang telah menangkis Liu Yuan, Qin Ying, dan yang lainnya sendirian, menoleh ke arahnya. Dia bisa merasakan gelombang energi yang tiba-tiba dan ketakutan datang dari Li Luo, menyebabkan wajah cantiknya bergetar. Kekuatan seorang adipati. Dia kehilangan kata-kata. Gelombang energi yang datang dari Li Luo telah sepenuhnya melampaui tingkat resonansi surgawi yang lebih besar. Ini jelas merupakan kekuatan adipati. Li Luo masih menyembunyikan kartu di balik lengan bajunya. Terlebih lagi, dia bahkan berhasil melepaskan diri dari batasan gua resonansi spiritual. Ekspresi bingung muncul di matanya yang menawan. Li Luo benar-benar tidak terduga. Untungnya, kartu as ini juga berarti bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk keluar dari kesulitan berbahaya ini. Pada saat yang sama, wajah iblis sejati pemakan jiwa menjadi gelap. Itu sangat membuat frustrasi. Siapa yang mengira kalau bocah ini menyembunyikan tipuannya? Pantas saja aku merasa sangat tidak nyaman tadi. Kekuatannya kini sangat berkurang karena lautan darah telah membeku sepenuhnya. Sebaliknya, Li Luo sekarang memiliki kekuatan seorang adipati, dan sepertinya keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak mulai menguntungkan mereka. Li Luo menekan energi yang sangat mengamuk di dalam diri Li Lingjing sebelum dia melepaskannya, melirik mutiara surgawi yang membakar dirinya seketika. Terima kasih, Sepupu Lingjing, katanya dengan suara lembut penuh rasa terima kasih dan kehangatan. Jika dia tidak berjuang mati-mati untuk membelikannya beberapa detik yang berharga itu, masalahnya akan sangat berbahaya. Wajah Li Lingjing menjadi pucat pasi. Dia menahannya sambil mengulurkan tangan. Saat dia mendekat, tongkat ular piton bambu biru laut yang sebelumnya dilucutinya terbang kembali ke tangannya. Tatapannya dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat banyak retakan di tongkatnya. Dia dengan hati-hati menyimpannya bersama dengan botol giok di tangannya sebelum bertanya, apakah kamu memerlukan bantuan? Sepupu Lingjing, kamu sudah cukup menjadi perhatian pusat. Tolong tinggalkan beberapa untukku. Jika kamu tidak melakukannya, daftar Empyrean hanya akan menggambarkan eksploitasi Li Lingjing yang tak tertandingi. Li Luo akan menjadi karakter sampingan yang tidak tahu malu, jawab Li Luo. Mendengar ini, bahkan Li Lingjing tidak mau merasa ingin memukulnya dengan tongkatnya. Dia langsung menjawab dengan kesal, siapa yang mau jadi pusat perhatian? Kalau kamu mau, kamu bisa mengambil semuanya. Meskipun demikian, kondisi pikirannya membaik setelah mendengar kata-kata ceria dari Li Luo. Li Luo mengirimkan sebagai tanggapan sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali ke iblis sejati pemakan jiwa, tatapan tajam di matanya tidak bisa ditahan lagi. Satu-satunya keinginannya saat ini adalah membunuh. Di saat yang sama, energi liar dari gelang merahnya melonjak dengan hebat, mendorong tubuhnya hingga ke titik yang seolah-olah meledak kesakitan. Raungan marah serigala surgawi ekor tiga bergema di dalam hatinya berulang kali. Jika Li Luo dibunuh oleh iblis sejati pemakan jiwa di sini, serigala surgawi ekor tiga juga akan terluka parah. Namun, ia tidak dapat meminjamkan seluruh kekuatannya kepada Li Luo karena pembatasan gua resonansi spiritual. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain menunggu dengan tidak sabar di dalam gelang itu sampai sekarang. Dengan dicabutnya pembatasan, ia telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke Li Luo tanpa basa-basi lagi. Khawatir Li Luo akan mati jika itu mengambil waktu yang menyenangkan. Jangan terburu-buru. Ini saatnya kita bersinar selanjutnya. Li Luo mengerutkan kening saat dia mencoba menenangkannya. Dia tidak berdaya menghadapi ketidaksabarannya. Jika dia tidak terlalu membutuhkan kekuatannya saat ini, dia akan memberikannya pukulan telak. Apakah ia tidak mengetahui arti mengambil langkah demi langkah? Saat dia memikirkan semua ini, pandangannya tertuju pada iblis sejati pemakan jiwa dan menjadi lebih dingin. Pada titik ini, tidak ada gunanya menyelidiki kekuatan lawan lebih jauh. Apa yang perlu dia lakukan adalah menyelesaikannya dengan serangan secepat kilat. Li Luo membentuk segel tangan dengan sangat cepat sehingga tangannya meninggalkan bayangan. Tanpa ragu-ragu, dia telah mengaktifkan formasi pedang taring naga resonansi segudang.
Suara dering jelas yang berasal dari pedang bergema di antara langit dan bumi. Energi pedang melonjak dari tubuh Li Luo dan terwujud menjadi formasi pedang kuno dan misterius di langit. Semua energi alam duniawi di sekitarnya bergetar hebat begitu muncul. Dua pedang taring naga melayang dengan tenang di dalam formasi pedang. Satu biru dan satu zamrud. Saat energi pedang saling terkait, kekuatan mengerikan menyapu seluruh lapangan. Ini adalah pertama kalinya Li Luo memanggil formasi pedang taring naga resonansi segudang. Dulu, dia selalu mengandalkan pedang taring naga untuk menghabisi lawan-lawannya. Namun, dia tidak berencana untuk menahan diri melawan iblis sejati pemakan jiwa. Satu pedang taring naga saja mungkin tidak cukup untuk melukai lawannya dengan parah dalam satu serangan. Bagaimanapun, makhluk-makhluk ini ulet dan tangguh. Dia harus mengeluarkan potensi sebenarnya dari gerakan ini dengan menggunakannya dengan formasi pedang. Wajah Li Luo tanpa emosi saat aliran energi mengalir dari tubuhnya ke formasi. Cahayanya berangsur-angsur meningkat hingga benar-benar menyilaukan. Dering pedang bergema di udara. Pada saat inilah juga wajah iblis sejati pemakan jiwa berubah. Ia bisa merasakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, sesuatu yang bisa memusnahkannya sepenuhnya. Perasaan bahaya yang menakutkan datang dari formasi pedang. Pada saat ini, iblis sejati pemakan jiwa juga tidak berani menyimpan apapun. Ia mundur dengan cepat, meninggalkan jejak bayangan di belakang. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya yang lebar, dan tangan pucat terulur dari dalamnya, membentuk segel tangan yang aneh. Segera setelah itu dilakukan, ledakan terdengar dari lautan darah beku di bawah mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, itu berasal dari zombie yang tergeletak di laut. Saat zombie-zombie itu meledak, mereka berubah menjadi cahaya berdarah yang melonjak ke langit. Iblis sejati pemakan jiwa membuka mulutnya dan menyedot semuanya. Begitu saja, kekuatannya mulai kembali. Ini jelas merupakan langkah untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Namun, Li Luo tidak merasa terganggu sama sekali. Formasi pedang taring naga resonansi segudang miliknya dengan kekuatan penuh serigala surgawi ekor 3 sudah pasti cukup untuk membunuh bahkan seorang adipati. Dia membentuk serangkaian segel tangan yang berganti-ganti, dan pedang taring naga air dan kayu mulai bergetar kuat di dalam formasi pedang. Detik berikutnya, keduanya berubah menjadi berkas cahaya dan melesat keluar. Pedang-pedang itu melayang di sekitar formasi pedang dengan cara yang esoterik, seolah-olah mereka adalah dua naga yang dengan gagah memerintah dari langit di atas. Saat pedang-pedang itu terus terjalin, mereka tampaknya secara bertahap menyatu. Pada titik tertentu, Li Luo dapat merasakan energi di tubuhnya terkuras dengan sangat cepat. Dia diam-diam mendecakkan lidahnya. Konsumsi energi formasi pedang taring naga resonansi segudang sangat mencengangkan. Jika dia tidak mendapat bantuan dari serigala surgawi ekor 3, dia mungkin tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari formasi pedang meskipun memiliki 3 istana yang beresonansi. Matanya mengikuti pedang itu dengan cermat saat pedang itu menyatu. Ini adalah perwujudan sebenarnya dari seni adipati transenden embrionik, formasi pedang taring naga resonansi segudang. Fiuh. Li Luo menarik napas dalam-dalam saat segel tangannya bergeser. Gumaman pelan terdengar pada saat ini. Formasi pedang taring naga resonansi segudang. Taring naga resonansi ganda, cahaya pedang pemusnahan kekosongan. Puncak dari proses tersebut menghasilkan cahaya pedang hitam yang membentang ribuan kaki. Ia bergerak diam-diam melintasi kehampaan seperti aliran air, membelah retakan yang dalam kemanapun ia melewatinya. Saat Li Luo menatap cahaya pedang hitam, dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang tak terlukiskan datang darinya. Seperti namanya, ia tampaknya mampu memusnahkan apapun di dunia dan mengembalikannya ke alam terlupakan. Apakah ini formasi pedang taring naga resonansi segudang yang sebenarnya? Li Luo mengulurkan jarinya dan menunjuk dengan ringan. Dalam hal ini, cahaya pedang pemusnahan kekosongan lenyap dari dalam formasi pedang. Pada saat yang sama, iblis sejati pemakan jiwa disensasi merasakan kesemutan dan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Ia juga bisa merasakan rasa malapetaka yang akan datang muncul di dalam hatinya. Ia mengeluarkan seruan nyaring dan mundur dengan tergesa-gesa. Di saat yang sama, darah hitam pekat mengalir dari mata ke tanduknya. Namun, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cepat ia berlari. Kekosongan di depannya terbuka, cahaya pedang hitam diam-diam muncul di depannya dan menyelimuti tubuhnya. Di mana cahaya pedang diselimuti, semuanya lenyap. Iblis sejati pemakan jiwa menjerit, dan mata di tanduknya meledak. Mata kematian yang tak terbatas. Di tengah-tengahnya,
Dua sinar hitam penuh energi terkondensasi keluar dari bola mata yang kini hancur. Kedua sinar ini jauh lebih kuat daripada saat bertarung dengan Li Lingjing sebelumnya. Mereka bertabrakan langsung dengan cahaya pedang hitam. Di saat berikutnya, iblis sejati pemakan jiwa membeku saat menyaksikan hasilnya. Sinar hitam kuat yang berisi seluruh kekuatan menghilang ke dalam ketiadaan saat bersentuhan dengan pedang cahaya. Ekspresi ngeri muncul di wajah iblis sejati pemakan jiwa. Sebelum ia bisa mengeluarkan suara mencicit, cahaya pedang pemusnahan kekosongan menembus dan sekali lagi menyerang iblis sejati pemakan jiwa secara langsung. Monster yang sedang mundur menghentikan langkahnya sejenak. Ia menundukkan kepalanya dan melihat garis hitam tipis yang tergambar di dadanya. Namun hal itu tidak berhenti di situ. Garis itu menyebar dengan kecepatan yang merusak tubuhnya. Kemanapun ia melewatinya, tidak peduli apakah itu tulang atau daging, ia menghilang. Sebagai monster, vitalitas iblis sejati pemakan jiwa sangatlah kuat. Namun, tidak ada vitalitas yang kuat yang dapat membantu mengatasi hal ini. Kekuatan dahsyat mengamuk di sekujur keseluruhannya. Setelah beberapa saat, iblis sejati pemakan jiwa hancur. Itu benar-benar hilang, dan tidak ada titik pun debu tulang yang tertinggal. Melihat ini, bahkan Li Lingjing dan Qin Yi menyaksikan dengan tidak percaya. Bagaimana cahaya pedang itu bisa memiliki kekuatan yang menantang surga? Satu gerakan telah membunuh iblis sejati. Di atas lautan darah yang membeku, tubuh iblis sejati pemakan jiwa hancur menjadi asap dan abu, menghilang ke dalam angin saat dunia teringat. Mereka yang sebelumnya menyerah pada manipulasi monster iblis sejati mulai jatuh dari langit seperti burung dengan sayap patah. Semburat merah di mata mereka mereda. Qin Yi mengangkat tangan rampingnya, memanggil mata air yang menggerakkan di udara untuk menangkap semua orang dengan selamat. Kemudian dia melihat ke arah mana iblis sejati pemakan jiwa menghilang, berkumpul pada dirinya sendiri dengan tidak percaya, dimusnahkan dalam satu serangan. Qin Yi sangat menyadari betapa sulitnya membunuh monster, tetapi pedang hantu Li Luo tampaknya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan yang telah memusnahkan keberadaan monster secara instan. Saat dia melihat formasi pedang misterius yang secara bertahap menyebar di atas kepala Li Luo, gesekan yang mengarah darinya menyebabkan dia merasakan hawa dingin yang menusuk jauh di dalam tulangnya. Meski hanya melihatnya sekilas selama beberapa detik, matanya mulai sakit karena auranya yang menghilang. Formasi pedang itu pasti merupakan seni adipati yang bermutu sangat tinggi. Qin Yi menghela nafas sambil mengingat pertempuran di kolam nafas naga beberapa bulan yang lalu. Meskipun Li Luo mendapat bantuan dari Panji Nether Hijau, tingkat kekuatan resonansinya sendiri tertinggal dibandingkan rekan-rekannya. Namun sekarang, Li Luo tidak lebih lemah dari mereka yang lain. Kecepatan perkembangan yang tak terduga ini sungguh mencengangkan. Li Luo baru berada di faksi Taring Naga selama 1 tahun. Jika dia tiba setahun sebelumnya, bahkan para jenius dari 2 generasi sebelumnya mungkin tidak akan mampu menandinginya, apalagi rekan-rekannya. Peristiwa yang terjadi di Gua Resonansi Spiritual pasti akan menarik perhatian besar di benua ilahi asal surgawi, dan akibatnya reputasi Li Luo akan meningkat. Sementara pikiran Qin Yi masih belum pulih dari situasi seperti itu, Li Luo menghela nafas berat. Mata masih merah dan jantung dibanjiri dengan niat membunuh, akibat dari kekuatan ganas dan liar dari serigala surgawi ekor 3. Dibandingkan memanfaatkan harmoni dengan Panji Nether Hijau, kekuatan serigala ekor 3 jauh lebih mendominasi. Meskipun kekuatan 8.000 anggota Panji diringkas menjadi satu, mereka masih terdiri dari entitas yang berbeda. Namun, serigala itu hanyalah miliknya sendiri. Untungnya, serigala surgawi ekor 3 telah mencapai kesepakatan dengan Li Luo. Jika ia ingin pemberontakan melawannya, dampak yang tersisa akan jauh lebih serius. Ini akhirnya berakhir, gumam Li Luo pada dirinya sendiri, matanya terlihat jelas lelah. Tidak, ini belum mati. Li Lingjing tiba-tiba berteriak dari belakangnya. Warna wajah Li Luo memudar ketika dia mendengar peringatannya. Dia jelas merasakan bahwa aura iblis sejati pemakan jiwa ini telah sepenuhnya diusir. Bagaimana mungkin ia belum mati? Li Lingjing tidak berkata apa-apa saat matanya mengamati sekeliling. Sementara tubuh fisik monster memang telah dihancurkan, masih ada sisa-sisa auranya yang tertinggal di sekitarnya. Jika bukan karena dia mengenal monster, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Li Lingjing bergerak maju. Li Luo buru-buru mengikutinya. Meskipun dia awalnya berencana untuk membubarkan kekuatan serigala surgawi ekor 3, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan lebih lama. Keduanya menempuh jarak tertentu sebelum Li Lingjing menurunkan dirinya dan mendarat di lautan darah yang membeku.
Matanya kemudian menatap tajam ke kedalaman es sebelum mendarat pada sosok kerangka bengkok yang benar-benar membeku. Sepertinya tidak ada sesuatu yang luar biasa. Meskipun demikian, Li Luo tidak ragu-ragu untuk menebas ke bawah dengan pedangnya. Energi merah itu membelah es, mendekati kerangka itu dengan cepat. Namun, saat serangannya hendak mengenai, kerangka itu tiba-tiba bergetar dan cahaya berdarah dengan cepat keluar darinya, meledak di udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Li Luo dengan hati-hati memperhatikan apa yang tampak seperti bola daging seukuran telapak tangan yang berlumuran darah di dalam cahaya berdarah. Wajah aneh yang menyeramkan muncul di permukaan bola berdaging itu, mengeluarkan tangisan melengking yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Bola daging itu mencoba melarikan diri, tetapi Li Luo sudah bersiap. Energi jahat menyapu dirinya, membentuk sangkar kokoh dan memenjarakan bola daging. Wajah di atas bola daging itu mulai menghembuskan asap hitam pekat yang tak terhitung banyaknya suara lolongan menyedihkan yang bergema. Asap tersebut perlahan mengikis energi penjara saat ia berusaha melarikan diri. Ini hanyalah usaha yang sia-sia karena tubuh fisik iblis sejati pemakan jiwa telah dilenyapkan dan kekuatannya sangat berkurang. Jika sisa-sisa ini tidak ditemukan, ia bisa saja menyelinap pergi untuk memulihkan diri. Sayangnya, hal itu telah disingkirkan oleh Li Lingjing. Sepertinya ini adalah akhir dari segalanya untukmu. Li Luo memandang iblis sejati pemakan jiwa yang meronta-ronta dengan acuh tak acuh sebelum mengarahkan aliran energi ke arah bola daging. Terkena kekuatan-kekuatan Li Luo, wajah pada bola daging itu perlahan menghilang. Sesaat kemudian, bola tersebut berhenti bergerak dan melayang diam-diam di udara. Li Luo melihatnya untuk terakhir kalinya sambil mengangkat pedang gajah oniks berlapis emas, bersiap untuk memusnahkan setiap jejak terakhir dari yang lain. Tapi Li Lingjing tiba-tiba menyela. Li Luo, mungkin aku harus menangani ini. Li Luo menatapnya kosong, menjawab dengan jelas, sepupu Lingjing, benda ini terlalu jahat. Terlalu berbahaya untuk disimpan di tanganmu. Sekilas keraguan muncul di mata Li Lingjing. Melihat ini, Li Luo langsung menebas bola daging berwarna merah darah itu. Dia bisa menduga niat Li Lingjing, tapi iblis sejati pemakan jiwa terlalu jahat, dan dia tidak ingin sepupunya ada hubungannya dengan itu. Namun, saat pedang Li Luo hendak bersentuhan dengan bola berdaging itu, tiba-tiba pedang itu retak dan telapak tangan yang layu tiba-tiba muncul dari celah, berbenturan ringan dengan serangan biadab Li Luo. Bilah yang mengandung kekuatan penuh energi serigala surgawi ekor 3 hancur total, dan bilah gajah oniks emas terlempar ke belakang, mengeluarkan suara ratapan yang melengking dan memekakkan telinga. Li Luo sangat terguncang saat dia buru-buru mundur. Semua energi di dalam tubuhnya menyapu keluar seolah-olah dia sedang mempersiapkan sesuatu. Di dalam gelang merah tua itu, serigala surgawi ekor 3 dengan ganas berdiri dalam kegelisahan dari keadaan sebelumnya yang telah terkendali. Seluruh bulunya berdiri tegak saat geraman pelan melewati taring dan moncongnya yang tajam. Itu telah mendeteksi aura berbahaya yang tak terlukiskan. Ada yang tidak beres, kembalilah. Li Lingjing meraih pergelangan tangan Li Luo saat dia buru-buru mundur beberapa langkah. Kegelisahan terlihat di wajahnya. Li Luo menatap tidak percaya pada telapak tangan layu yang mencuat dari bola berdaging itu. Bagaimana benda ini bisa melawan kekuatan serigala surgawi ekor 3 dengan begitu mudah? Saat Li Luo dan Li Lingjing mundur, suara rendah dan serak bergema dari dalam bola daging seolah-olah dari dunia bawah. Dia benar, serahkan saja benda ini padanya. Mengikuti suara itu, telapak tangan layu lainnya muncul dari bola. Kedua tangan itu mendorong keluar perlahan, dan Li Luo ngeri melihat siluet gelap muncul. Sosok itu mengenakan jubah suram yang diukir dengan mata berwarna merah darah. Mata itu bergerak seolah-olah itu adalah makhluk hidup, terus-menerus berputar dengan sinar cahaya jahat yang bersinar. Berada dalam pandangannya saja akan menyebabkan pikiran dan emosi negatif merajalela dalam pikiran seseorang. Orang itu membungkuk dan dia mirip dengan orang tua yang baik hati, tetapi sesuatu dalam dirinya menyebabkan Li Luo merasakan firasat buruk. Bagaimana mungkin makhluk yang muncul dari iblis sejati pemakan jiwa bisa menjadi baik hati atau ramah? Terlebih lagi, berdasarkan serangan sebelumnya, Li Luo mengerti bahwa lelaki tua di depannya bukanlah eksistensi yang bisa mereka lawan. Li Luo merasa malu. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengutuk para elit dari kekuatan besar yang menjaga pintu masuk gua resonansi spiritual. Apa yang mereka lakukan dan bagaimana semuanya bisa melewati mereka dan memasuki tempat ini. Sementara Li Luo merasakan sedikit kepanikan, lelaki tua aneh berjubah itu mengangkat kepalanya. Dia sebenarnya tidak peduli dengan Li Luo, malah memusatkan pandangannya pada Li Lingjing.
Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang menyeramkan. Ingat aku nomor 3, tanya lelaki tua menyeramkan itu dengan seringai yang tidak menyenangkan. Li Lingjing menatap lelaki tua di depannya. Pikirannya berputar ketika beberapa kenangan yang sudah lama terlupakan ditemukan. Itu terjadi sebelumnya kala, saat dia berlatih di wilayah gelap wilayah barat. Saat itu, dia masih seorang elit dengan potensi tak terbatas dan masa depan cerah. Dia telah terlibat dalam pertarungan sampai mati dengan monster, dan tepat ketika dia berhasil memenggalnya, lelaki tua yang sama telah mengulurkan tangan dari dalam tubuh monster, muncul tepat di depan matanya dengan cara yang sama mengerikannya. Dia ingat lelaki tua itu tersenyum padanya dengan penuh kemudahan. Kemudian penglihatannya memudar ke dalam kegelapan, dan ketika dia sadar, semuanya telah berubah. Elit dengan masa depan tanpa batas telah berubah menjadi eksistensi kaku yang menunggu kematian. Mata Li Lingjing menjadi merah pada saat itu. Pria di hadapannya adalah penyebab segalanya. Melihat mata merah Li Lingjing, lelaki tua itu mengirimkannya dan berkata dengan suara lembut, "Izinkan aku memperkenalkan diri, aku berasal dari Institut Pembalikan Asal, kamu boleh memanggilku Monster Raja Mata Roh." Ketika lelaki tua itu membagikan kata-kata itu, Li Luo merasa kulit kepalanya akan terbelah dan gelombang ketakutan melonjak dari lubuk pikirannya. Tetua di hadapannya sebenarnya adalah ahli tahap raja. Li Luo tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukankah ada efek terakumulasi di gua resonansi spiritual? Cukup sulit bagi seorang adipati untuk masuk, jadi bagaimana seorang raja bisa datang? Seolah-olah merasakan pikiran Li Luo, ketika suara monster Raja Mata Roh terdengar, energi alam duniawi tiba-tiba bergejolak dengan hebat dan tekanan yang mengerikan mulai mengembun dengan cepat. Target dari energi bertekanan ini adalah monster Raja Mata Roh. Energi alam duniawi melonjak dan bergerak, menyatu menjadi jimat energi misterius. Jimat-jimat ini kuno dan tidak jelas, semuanya fokus menekan monster Raja Mata Roh. Tapi monster Raja Mata Roh hanya mencibir saat memikirkan gua resonansi spiritual. Mata darah di jubah hitamnya mulai mengeluarkan kabut berdarah yang melayang dan membentuk awan merah. Awan mengembang dan melayang ke setiap jimat yang telah terbentuk, menantang efek terjadi secara langsung. Dimanapun keduanya bertabrakan, kehampaan pecah tanpa suara. Li Luo bisa merasakan aura destruktif dari gempa susulan yang samar. Monster Raja Mata Roh berseru dengan riang, penindasan gua resonansi spiritual memang luar biasa. Aku hampir tidak percaya aku terdeteksi olehnya menggunakan metode penyusup yang begitu rahasia. Untungnya, bukan tubuh fisikku yang hadir, sebaliknya, datang ke sini pasti membutuhkan banyak usaha. Tetapi saat ini, memperpanjang masa tinggalku bukanlah sebuah masalah. Lalu dia mengalihkan ke arah Li Lingjing dan tertawa. Nomor 3, aku telah memperhatikanmu sejak kamu sadar kembali. Kamu benar-benar mengejutkanku. Awalnya aku mengira kamu hanyalah subjek eksperimen biasa, tapi aku tidak pernah mengira kamu akan memberiku kejutan besar. Kamu memiliki potensi yang sempurna. Nomor 1 dan nomor 2 hanyalah orang cacat yang membosankan dibandingkan dengan kamu. Ekspresi keserakahan muncul di mata. Jadi, aku datang sendiri. Begitu dia mengatakan itu, Li Luo meraih pergelangan tangan Li Lingjing dan dengan panik melarikan diri sekuat tenaga. Namun, ekspresi Li Luo tiba-tiba berubah beberapa saat kemudian ketika dia menyadari bahwa alih-alih mundur dan melarikan diri dari tempat ini bersama Li Lingjing, dia terus-menerus bergerak menuju monster Raja Mata Roh. Rasanya seperti dia membawa Li Lingjing ke dalam perangkap. Aturan alam seperti telah dibalik oleh monster Raja Mata Roh. Kekuatan seorang ahli tahap raja terlalu sulit dipercaya. Monster Raja Mata Roh memandangi dua sosok yang mendekat sambil tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya yang keriput untuk meraih Li Lingjing. Setelah melihat ini, hati Li Luo melonjak karena amarah yang tak terbatas. Kabut tua ini telah membawa kerugian besar bagi sepupu tersayangnya, namun dia masih menginginkan lebih, dan kini berniat untuk membawanya pergi. Enyahlah. Cahaya merah yang kuat melonjak dari mata Li Luo saat dia mengeluarkan kekuatan dari dalam gelang merah itu, mendorong dirinya hingga batasnya. Kali ini, Li Luo harus memanfaatkan bantuan formasi penyegel di dalam gelang merah untuk mengekstrak kekuatan serigala surgawi ekor 3. Mau bagaimana lagi karena ketika monster Raja Mata Roh muncul, serigala surgawi ekor 3 mulai gemetar ketakutan dan menolak untuk bertarung. Bagaimanapun juga, ia hanya setara dengan seorang adipati, jadi tentu saja ia tidak memiliki keinginan untuk melawan pusat kekuatan tahap raja. Energi kekerasan berdampak pada seluruh tubuh Li Luo. Kali ini, setiap inci kulitnya langsung terbelah, mengirimkan sinyal rasa sakit yang menusuk ke otaknya.
Tapi Li Luo tidak terganggu. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang gajah oniks emas tanpa ragu-ragu dan menebas monster Raja Mata Roh. Cahaya pedang cemerlang yang dipenuhi rasa dingin yang dalam muncul, dan es di bawah kaki mereka langsung hancur. Namun, menghadapi tebasan mengejutkan Li Luo, monster Raja Mata Roh hanya tersenyum tipis dan berkata, menyembunyikan makhluk roh besar di dalam gelang. Teknik penyegelan ini sangat rumit, ini bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa. Tapi teknik ini adalah teknik yang sangat rumit, hanya permainan anak-anak. Mengapa kamu mencoba memukulku? Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya yang layu dan dengan lembut menjentikkannya ke dalam kehampaan. Yang bisa dilihat semua orang hanyalah ruang di depan jarinya yang meletus menjadi jurang hitam pekat tempat gelombang tak berbentuk menyebar dan bertabrakan dengan pedang energi Li Luo yang turun. Pada saat itu, energi agung dan buas yang menyelimuti energi pedang itu meleleh hampir seketika, dan cahaya pedang yang ganas itu menghilang bahkan tanpa percikan. Dan pada saat itulah Li Luo mendengar suara retakan kecil. Melihat ke bawah, dia merasa ngeri melihat beberapa retakan muncul di gelang merah tua itu. Kemudian lolongan kesedihan datang dari dalamnya. Tampak jelas bahwa kekuatan monster Raja Mata Roh telah berhasil mencapai bagian dalam gelang merah tua itu, secara langsung melukai serigala surgawi ekor 3. Karena serigala tersebut terluka parah, energi ganasnya tiba-tiba menghilang dan bahkan gelangnya menjadi retak. Perbedaan kekuasaan antara kedua belah pihak kini semakin terlihat jelas. Bukan hanya Li Luo, bahkan serigala surgawi ekor 3 pun seperti semut kecil di mata monster Raja Mata Roh. Menyusul pembatasan kekuatan serigala surgawi ekor 3 yang tiba-tiba, perasaan lemah yang parah melanda tubuh Li Luo. Li Luo, cepat lari. Saat ini, Li Lingjing merasakan situasi Li Luo. Dengan membalikkan tangan rampingnya, dia mencoba memaksanya mundur karena dia tahu bahwa satu-satunya tujuan Raja Mata Roh lain adalah dirinya, tetapi intervensi terus-menerus Li Luo pasti akan menarik kemarahannya dan membuatnya menggunakan kekuatan mematikan. Seorang ahli tahap raja, bahkan tanpa kehadiran tubuh fisiknya, jelas bukanlah seseorang yang dapat mereka lawan. Namun, Li Lingjing tidak mampu mendorong Li Luo mundur. Sebaliknya, Li Luo mengulurkan tangannya dan menggenggam tangannya erat-erat. Li Lingjing memandang ke arahnya dan melihat bahwa mata pria itu tegas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak akan membiarkan dia menangkapmu." Hatinya bimbang. Li Luo masih memegang pedang gajah oniks emas, sedikit kegilaan mengalir di matanya. Karena situasinya sudah seperti ini, dia tidak peduli musuhnya adalah ahli tahap raja. Tidak ragu-ragu lagi, Li Luo menenggelamkan pikirannya ke dalam pedang gajah oniks emas dan mengaktifkan tanda raja yang tersembunyi di dalamnya. Cahaya keemasan yang tak terbatas dan tak berujung melonjak keluar dari dalam pedang gajah oniks giok emas, dan jejak pertempuran yang bergerigi dan tidak rata di sepanjang tepinya tiba-tiba dihaluskan oleh kekuatan misterius. Kedengarannya seperti terompet gajah purba yang melintasi ruang dan waktu untuk mencapai mereka. Kekuatan ledakan menyebar dalam aliran deras, menyebabkan seluruh gua resonansi spiritual bergetar. Energi yang sangat besar dan tak terduga melonjak dalam pedang gajah oniks giok emas di tangan Li Luo. Semburan energi merajalela di seluruh langit, terus-menerus bertabrakan dengan dirinya sendiri. Seolah-olah run dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang lahir. Setiap run memancarkan kekuatan resonansi yang diwujudkan dari kondensasi ekstrim energi alam duniawi. Li Luo memasang ekspresi keras di wajahnya saat dia benar-benar mengabaikan daging dan darahnya yang meleleh di lengannya. Bahkan tulang-tulangnya patah karena banyaknya energi alam duniawi yang tidak dapat disalurkan oleh tubuhnya. Tapi dia tidak berminat untuk memedulikan luka-lukanya. Pedang emas yang bersinar tanpa batas meledak dari tangannya, membelah lurus ke bawah menuju Raja Mata Roh lain di depannya. Cahaya pedang menebas, membelah dataran kuno menjadi 2. Bahkan kubah langit pun terbelah. Menghadapi serangan Li Luo, wajah keriput monster Raja Mata Roh akhirnya menunjukkan kilatan keheranan. Mungkinkah ini sebuah tanda raja? Saat pedang emas itu dibungkus, sebuah jalan sepanjang 10.000 kaki membelah dataran beku dan berdarah di bawahnya. Itu mirip dengan kekuatan alam, dengan kekuatan yang mampu membelah langit dan bumi. Menghadapi serangan ini, ekspresi terkejut akhirnya muncul di monster Raja Mata Roh. Sebagai seorang raja sendiri, dia sangat menyadari kekuatan yang terkandung dalam tanda raja. Itu bukan hal biasa yang bisa ditinggalkan oleh ahli tahap raja manapun. Tidak hanya membutuhkan usaha dan waktu yang sangat besar dari sang raja, hal ini juga membutuhkan item yang kompatibel sebagai katalis. Oleh karena itu,
Tidak banyak raja yang mau menghabiskan waktu dan tenaganya untuk meninggalkan jejak seperti itu. Dengan demikian, seluruh situasi membuat monster Raja Mata Roh sedikit bingung. Apakah Li Jingze memberikan ini padamu? Tapi energinya sepertinya sedikit berbeda dari miliknya, gumam monster Raja Mata Roh pada dirinya sendiri sebelum dia menghela nafas pelan. Kupikir ini akan menjadi perjalanan yang sederhana dan mudah, tapi sepertinya aku harus serius. Benar-benar sebuah lelucon dibuat seperti itu oleh bocah mutiara surgawi. Dengan itu, mata dan perhatiannya beralih dari Li Lingjing ke Li Luo untuk pertama kalinya. Wajah orang tua tetap tanpa emosi saat dia melihat cahaya pedang emas yang menyebar ke seluruh dunia, membelah segalanya menjadi dua. Dia kemudian perlahan menutup matanya. Saat matanya tertutup rapat, Li Lingjing bisa melihat sekelilingnya berubah menjadi merah darah. Bahkan energi alam duniawi di daerah tersebut telah berwarna merah dan tidak dapat diserap lagi. Munculnya energi alam duniawi itu sendiri telah dipenuhi dengan kesadaran tertentu. Itu adalah kehendak monster Raja Mata Roh. Dengan kata lain, segala sesuatu di sekitar mereka sekarang berada di bawah kendali monster Raja Mata Roh. Bahkan seorang adipati pun tidak dapat memanfaatkan energi alam duniawi di sini. Inilah alasannya mengapa para raja sangat menakutkan. Mereka dapat menanamkan kesadaran mereka ke dalam area di sekitar mereka dan menjadi raja absolut dalam suatu domain. Tanpa energi alam duniawi, bahkan seorang adipati pun akan melemah seiring berjalannya waktu karena kekuatan resonansinya berkurang. Di ruang berwarna merah darah ini, hanya cahaya pedang emas yang tetap bersinar mempesona. Itu adalah satu-satunya hal yang belum terkikis atau ditolak oleh energi alam duniawi yang bermusuhan. Li Lingjing mengangkat kepalanya. Mata besar berwarna merah darah muncul di langit di atas monster Raja Mata Roh. Mata itu sangat besar dan berputar perlahan sambil memancarkan ketakutan yang tak ada habisnya bagi mereka yang melihatnya. Itu sangat besar sehingga bahkan seseorang seperti Li Lingjing tidak bisa menahan gemetar saat melihatnya. Air mata berdarah perlahan menetes dari sudut matanya, membuatnya segera mengalihkan pandangannya. Dia tahu bahwa jika dia terus menatapnya, dia bisa saja menjadi buta dan jiwanya hancur. Mata berdarah itu dengan dingin menatap cahaya pedang emas yang sepertinya menembus langit. Api menyerupai darah segar menetes dari mata berdarah saat kehadirannya menyapu seluruh dunia dengan kekuatan api yang tak terkendali, bertabrakan langsung dengan cahaya pedang emas. Dunia menjadi sunyi senyap pada saat itu. Itu adalah benturan kekuatan yang membuat orang-orang seperti Li Luo dan Li Lingjing terlalu lemah untuk mengamatinya secara langsung. Mereka hanya bisa menggunakan indera mereka yang lain untuk merasakan kekuatan yang tak terlukiskan saling bertarung satu sama lain. Keheningan yang memekakkan telinga menyelimuti setiap momen yang berlalu. Rasanya seperti keabadian telah berlalu. Ketika Li Luo dan Li Lingjing kembali sadar, pertarungan telah berakhir. Saat Li Luo mengamati sekelilingnya dengan bingung, lautan darah yang membeku mulai mencair. Api berwarna merah darah terlihat berkobar ke segala arah, menyala tanpa suara. Dipicu oleh energi alam duniawi, apinya seolah mampu menyala selamanya. Jika tidak ada tindakan yang dilakukan, lingkungan akan berubah menjadi dunia yang hangus selamanya seperti neraka. Untungnya, gua resonansi spiritual memiliki mekanisme perlindungannya sendiri. Energi alam duniawi diubah menjadi hujan, yang secara otomatis memadamkan api yang mengamuk. Meskipun demikian, Li Luo sedang tidak ingin mengkhawatirkan semua ini saat ini, karena dia mendengar suara retakan yang samar dan halus. Ketika dia melihat ke bawah ke arah pedang gajah oniks, dia bisa melihat bahwa retakan samar mulai menyebar di badan bilahnya. Dia bahkan sepertinya telah mendengar tangisan sedih seekor gajah. Bilah gajah oniks giok emas hancur berkeping-keping mulai dari ujungnya, setiap pecahannya berdenting keras saat menyentuh tanah. Li Luo merasakan jantungnya bergetar. Artefak berharga ini telah menemaninya melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya hingga saat ini. Sayangnya, hal itu akhirnya menyerah. Meskipun pedang gajah oniks giok emas bukanlah artefak berharga bermutu tinggi, pedang ini jauh lebih disukai daripada hormat pemburu matahari naga surgawi karena telah mengikuti Li Luo dalam sebagian besar perjalanan kultivasinya. Sayangnya, hal itu akhirnya hancur ketika mereka berhadapan melawan seorang raja bersama-sama. Dia tahu bahwa tanda raja yang ditinggalkan oleh Pang Qianyuan telah hilang dengan bentrokan ini. Dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan mengamati monster Raja Mata Roh dengan cermat. Monster Raja Mata Roh tampak acuh tak acuh, tetapi hanya satu matanya yang terbuka. Di tempat mata lainnya seharusnya berada terdapat luka yang dalam, hadiah perpisahan yang ditinggalkan oleh tanda raja yang mendominasi.
Jelas dia telah membayar mahal. Li Luo menghela nafas berat saat kelelahan melanda seluruh tubuhnya. Dia telah mencoba yang terbaik. Meskipun ini bukanlah tubuh musuhnya yang sebenarnya, itu adalah perjuangan yang sia-sia menghadapi kekuatannya yang luar biasa. Mencabut mata adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan melawan monster Raja Mata Roh meskipun dia memiliki tanda raja sebagai kartu asnya. Mungkin ini memang sudah diduga. Bagaimanapun, tanda raja hanyalah sisa-sisa kekuatan seorang raja. Kualitas pedang gajah oniks giok emas juga membatasi jumlah energi yang dapat diberikan Pang Qianyuan ke dalamnya. Selain itu, monster Raja Mata Roh jelas tidak lebih lemah dari Pang Qianyuan. Perasaan tidak berdaya dan sia-sia muncul dalam diri Li Luo saat dia menyadari betapa lemahnya dia. Di kejauhan, Qin Yi juga menatap kosong ke arah mereka. Dia bergegas segera setelah dia merasakan lonjakan energi yang tidak biasa sebelumnya dan menyaksikan serangan surgawi itu. Benar-benar menakutkan. Mungkin bahkan ibunya sendiri pun tidak mampu melakukan hal seperti itu. Padahal fakta yang paling menakutkan adalah bagaimana lelaki tua misterius itu memblokirnya. Seorang raja, teriakan hampir putus asa terdengar dari dalam diri Qin Yi. Dia tidak dapat memahami mengapa begitu banyak perkembangan yang tidak biasa muncul di dalam gua resonansi spiritual. Bahkan ahli seperti itu pun ikut terlibat. Qin Yi tersenyum pahit. Bahkan tidak ada pemikiran untuk melarikan diri karena dia tahu itu tidak ada gunanya di hadapan seorang raja. Satu-satunya harapannya sekarang adalah para elit lain yang berjaga di luar gua resonansi spiritual dapat merasakan perubahan ini dan membantu mereka. Dasar anak nakal yang galak, kata monster Raja Mata Roh sambil menyentuh bekas luka yang tertinggal di matanya. Niat pedang mengerikan yang tertinggal di lukanya menyebabkan wajahnya perih. Li Luo dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tahu bahwa niat pedang itu masih berjuang keras di matanya yang berdarah. Bentrokan ini kemungkinan besar akan membuatnya sulit membuka mata dalam waktu yang cukup lama. Monster Raja Mata Roh melirik Li Luo. Dia sepertinya sedang tersenyum, tapi itu adalah senyuman dari seekor binatang raksasa yang sangat menakutkan. Garis keturunan Kaisar Surgawi Li telah mendapatkan bibit yang luar biasa. Dia tidak membunuh Li Luo saat ini. Sebaliknya, dia melihat ke arah Li Lingjing yang pucat dan berkata dengan lembut, "Nomor 3. Namaku bukan nomor 3. Aku punya nama. Itu adalah Li Lingjing." Li Lingjing balas berteriak dengan kebencian dan kemarahan. Namun, monster Raja Mata Roh tidak tampak marah dengan tanggapannya. Sebaliknya, dia tampak senang ketika menjawab, "Ya, tentu saja. Hanya kamu yang mampu mempertahankan harga dirimu meski terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Hanya kamu yang layak mencapai kesempurnaan yang aku nantikan. Dibandingkan kamu, semua karyaku sebelumnya adalah sampah. Kamu akan menjadi mahakarya yang akan menjadi puncak karya hidupku." Fanatisme terlihat jelas di wajah lamanya saat ia memandang Li Lingjing seperti sebuah karya seni tanpa cacat. "Ikutlah denganku, Li Lingjing. Aku akan menuntunmu menuju jalan kesempurnaan yang tidak akan bisa dicapai oleh orang lain," lanjut monster Raja Mata Roh dengan suara yang hangat. "Tidak," Li Luo segera berteriak. Namun, dia menyadari tatapan dingin datang dari monster Raja Mata Roh begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Pada saat itu, dia tahu bahwa kendali yang dia miliki atas tubuhnya telah dilucuti. Seolah-olah dunia telah terdiam, dan dia tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Qin Yi, meskipun jaraknya cukup jauh, juga terkena dampak yang sama. Faktanya, situasinya lebih buruk, matanya mulai berdarah dan dia merasa seolah-olah dia telah turun ke jurang yang dalam. Hanya Raja dan Li Lingjing yang dapat berbicara saat ini. Monster Raja Mata Roh tersenyum dan melanjutkan, "Li Lingjing, kamu harus mengetahui hatimu sendiri lebih baik daripada orang lain. Kamu harus tahu jalan mana yang paling cocok untukmu. Setelah kejadian ini, kamu pasti akan menanggung beban kecurigaan dan penghinaan yang tak ada habisnya ketika kamu kembali ke faksi Taring Naga. Apa menurutmu tempat seperti itu cocok untuk makhluk sempurna sepertimu? Kamu sebenarnya membenci faksi Taring Naga. Kamu tidak punya kendali atas hidupmu sendiri saat berada di sana. Li Lingjing, aku tahu bahwa kamu ambisius, faksi Taring Naga tidak akan pernah menganggapmu sebagai milik mereka." Dia berbicara perlahan dalam upaya untuk menggodanya, sama seperti iblis. "Apa menurutmu aku ini anak yang naif? Kalau soal diremehkan dan jahat, tidak ada seorang pun yang bisa mendekati monster sepertimu. Berapa banyak nyawa yang telah kamu hancurkan dengan menciptakan monster?" Li Lingjing menjawab dengan dingin. Monster Raja Mata Roh tidak menganggap serius kata-katanya.
Dia hanya berkata sambil tersenyum, demi jalan yang kutempuh, aku tidak akan ragu bahkan jika semua makhluk hidup di dunia dikorbankan. Li Lingjing, ikutlah denganku. Kamu akan menjadi makhluk paling sempurna di dunia di masa depan, seseorang yang melampaui diriku. Aku tahu kamu membenciku, tapi justru karena inilah kamu harus ikut denganku. Kamu tidak akan pernah menemukan kesempatan seperti itu di faksi Taring Naga. Yang paling penting, senyuman monster Raja Mata Roh menjadi lebih lembut saat dia berkata, jika kamu tidak ikut denganku, aku akan mengikis kemauanmu. Dan setelah itu, aku akan menggunakan tanganmu untuk membunuhnya. Dia mengulurkan jarinya yang kering dan menunjuk ke arah Li Luo. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Li Lingjing segera setelah monster Raja Mata Roh selesai berbicara. Jari-jarinya yang ramping menggenggam tongkat piton bambu biru laut dengan begitu kuat hingga tongkat itu bergetar dalam genggamannya. Buku-buku jarinya benar-benar putih. Orang tua itu telah menimbulkan ancaman yang sangat kejam. Meskipun demikian, monster Raja Mata Roh tetap acuh tak acuh terhadap dingin kata-katanya. Bagaimanapun, reaksinya adalah bukti betapa efektifnya kata-katanya. Saat jubah hitamnya berkibar perlahan di udara, mata berdarah pada jubah itu terus menatap Li Lingjing. Rupanya ia memiliki kehidupannya sendiri, karena emosi manusia hadir di dalamnya. Li Lingjing, ini adalah kesempatan besar bagimu. Jujurlah pada ambisi yang ada di hatimu. Kamu menginginkan kekuatan lebih dari siapapun. Jika kamu benar-benar tidak tertarik padanya, mengapa kamu tetap menyimpan nomor 2 bersamamu? Bukankah lebih baik mempertahankannya sepenuhnya? Saat Li Jingze membersihkanmu dari kerusakan monster di faksi Taring Naga, kamu hanya berpura-pura bekerja sama. Aku tahu bahwa kau secara rahasia menyimpan sehelai korupsi di kedalaman terdalam hatimu. Omong kosong, seru Li Lingjing. Monster Raja Mata Roh memberikan sedikit. Kaulah yang paling tahu apakah aku berbicara kosong atau kebenaran. Jadi, apa keputusan akhirmu? Aku tidak punya banyak waktu lagi. Keributan besar telah terjadi sebelumnya, dan berbagai kekuatan yang berjaga di luar pasti menyadari kehadiranku juga. Jika kita menahannya lebih lama lagi, kita bahkan mungkin akan menarik para raja dari kekuatan Kaisar Surgawi. Saat Li Lingjing melihat senyuman yang terpampang di wajah tua monster Raja Mata Roh, dia mengerti bahwa ini adalah ultimatum terakhirnya untuknya. Dia terdiam sejenak sebelum memutarnya perlahan. Dia memandang Li Luo. Dia membeku di tempat seperti ngegat di dalam damar, tidak mampu menggerakkan satu otot pun. Indranya telah hilang, membuatnya tidak dapat melihat, mendengar, atau merasakan apapun. Bisakah kamu membiarkan dia mendengar kata-kata terakhirku? Li Lingjing berkata dengan suara serak. Monster Raja Mata Roh menjentikkan jarinya, dan Li Luo mendapatkan kembali indera pendengarannya. Namun, dia masih belum bisa berbicara. Li Luo secara bertahap merasakan kegelisahan. Pada titik ini, dia mendengar suara lembut datang dari Li Lingjing. Li Luo, kurasa aku tidak bisa kembali ke faksi Taring Naga bersamamu. Jantung Li Luo berdebar kencang seperti gelombang dahsyat yang menghantam dadanya. Frustrasi dan kemarahan membuncah dalam dirinya, tapi dia tertahan sampai pada titik di mana hal itu mencegahnya untuk mengeluarkan satu suara pun. Meskipun keputusan ini dipaksakan padaku sejujurnya, hatiku tidak menolaknya. Faksi Taring Naga adalah tempat yang indah, tapi itu tidak cocok untukku. Sejak kau menarikku keluar dari kegelapan dan memasuki dunia luar yang cerah, aku terus memikirkan masa depanku. Jika aku pergi ke faksi Taring Naga, aku bisa mencoba melupakan semua hal yang menyedihkan dan kelam. Bertahun-tahun dan mencoba untuk menyesuaikan diri, akhirnya bergabung dengan penjaga Taring Naga dan melanjutkan kultivasiku di sana. Namun, sekarang aku menyadari bahwa itu bukanlah jalan yang cocok untukku. Tahun-tahun yang kuhabiskan untuk mendekam di kedalaman pikiranku sendiri akhirnya membentukku menjadi seseorang yang kejam dan acuh tak acuh terhadap dunia. Tidak akan baik bagi siapapun jika aku bergabung dengan penjaga Taring Naga seperti ini, Li Lingjing berkata dengan lembut. Tolong biarkan aku pergi. Selain bibiku, katakan saja pada yang lain bahwa orang yang mereka kenal sebagai Li Lingjing meninggal di gua resonansi spiritual. Aku rasa tidak ada orang yang akan peduli. Yang paling penting, terima kasih untuk tongkat piton bambu biru laut, aku akan menjaganya dengan baik. Li Luo, kamu harus menjaga diri. Saat Li Luo mendengarkan dia mengucapkan kata-kata keras itu dengan suara lembut, hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa kepergian Li Lingjing sudah ditentukan. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal padanya, tapi itu tidak mungkin. Sekali lagi, dia merasa tidak berdaya dan tidak berdaya. Dia terlalu lemah.
Ketika Li Lingjing selesai mengucapkan selamat tinggal, dia tersenyum hangat dan mengingat wajah tampan Li Luo di benaknya. Dia memiliki perasaan khusus padanya, tapi tidak cinta pada lawan jenis. Dengan temperamennya saat ini, mustahil baginya untuk mengalami hal semacam itu. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Li Luo adalah untaian cahaya terakhir yang mengangkatnya dari kedalaman keputusasaannya. Dia seperti mercusuar harapan dan arahan baginya. Dengan dia sebagai cahaya penuntunnya, dia mampu mempertahankan dirinya terlepas dari korupsi dan keputusasaan yang melanda dirinya. Jika dia mengetahui bahwa Li Luo telah meninggal suatu hari nanti, dia mungkin benar-benar kehilangan dirinya sepenuhnya, menyatu dengan kegelapan di dalam dirinya. Pada saat itu, Li Lingjing benar-benar lenyap. Jadi kamu harus terus hidup, Li Luo, bisik Li Lingjing pada dirinya sendiri. Dengan itu, dia tidak ragu lagi. Dia meraih tongkat piton bambu biru laut yang sedingin es dengan jari gioknya dan berjalan menuju monster Raja Mata Roh. Monster Raja Mata Roh tersenyum. Selamat, kamu telah memilih jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa depan, kamu mungkin akan berterima kasih pada dirimu sendiri atas keputusan yang kamu buat hari ini. Jika saatnya tiba, itu mungkin juga hari kematianmu, kata Li Lingjing dengan tenang. Dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya terhadapnya. Namun, monster Raja Mata Roh tidak marah dengan komentarnya sama sekali. Senyumannya berubah menjadi lebih hangat ketika dia menjawab, jika hari seperti itu benar-benar tiba, aku mungkin akan sangat senang. Itu berarti aku telah membuka jalan menuju kehebatan. Dia menggoyangkan lengan jubahnya, dan mata merah darahnya melompat keluar. Cahaya berdarah keluar, menciptakan pusaran dengan tujuan yang tidak diketahui. Ayo pergi. Li Lingjing memandangi pusaran itu dalam diam sejenak. Lalu dia melangkah maju tanpa ragu-ragu lagi. Tapi saat dia hendak melangkah masuk, dia berhenti. Dia sepertinya memikirkan gagasan untuk kembali. Namun, perasaan tongkat sedingin es di tangannya membuat emosinya tetap terkendali, dan dia tidak berbalik pada akhirnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan segera menghilang ke dalam pusaran. Setelah Li Lingjing pergi, senyuman di wajah tua monster Raja Mata Roh berangsur-angsur memudar juga. Tatapannya beralih ke Li Luo. Aku rasa aku tidak pernah berjanji untuk mengampuni dia jika kamu membuat keputusan yang tepat. Monster Raja Mata Roh menggosok bekas luka pedang di mata kirinya, dan rasa dingin muncul di mata baiknya. Menatap Li Luo, api berwarna merah darah mulai mengalir keluar dari sisa matanya. Namun, saat monster Raja Mata Roh mengarahkan niat membunuhnya ke arah Li Luo, cahaya redup keluar dari bola saku di pergelangan tangannya. Cahaya itu melayang di atas Li Luo sejenak sebelum berubah menjadi sebuah plakat kunomor. Plakat itu diberi label dengan karakter Li. Karakter Li bersinar saat ini. Sepertinya ada aura yang tidak biasa datang darinya. Ketika monster Raja Mata Roh merasakan auranya, ekspresinya sedikit berubah dan menjadi lebih serius. Dia menatap plakat itu dan berkomentar perlahan, siapa yang mengira bocah mutiara surgawi akan menarik perhatian Kaisar Surgawi Li. Api merah darah di mata roh mata raja lainnya berangsur-angsur memudar. Dia tahu bahwa plakat itu muncul sebagai reaksi terhadap niat membunuh darinya. Aura yang dipancarkan plakat itu berasal dari Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi Li, Li Jun. Plakat itu muncul sebagai peringatan kepada monster Raja Mata Roh. Jika dia melanjutkan aksinya, dia akan menarik perhatian Kaisar Surgawi Li. Meskipun Kaisar Surgawi Li sibuk berperang di perbatasan dunia, akan sangat merepotkan baginya jika orang seperti itu memutuskan untuk mengganggu rencananya. Karena itu, monster Raja Mata Roh dengan tegas membatalkan rencananya untuk membunuh Li Luo. Maaf soal itu, kata monster Raja Mata Roh sambil tertawa. Dia membungkuk sedikit ke arah plakat dan mundur selangkah demi selangkah. Pusaran merah meluas, dan dia tertelan ke dalamnya. Segera setelah monster Raja Mata Roh menghilang dari tempat kejadian, lingkungan sekitarnya kembali normal sekali lagi. Plakat di atas Li Luo berubah kembali menjadi cahaya dan terbang kembali ke dalam kantong bola. Ketika Li Luo pulih dari keadaan bekunya, dia melihat ke atas ke langit yang luas. Ada aroma samar yang tertinggal di udara. Aromanya masih ada, tapi pemiliknya sudah hilang. Berapa lama lagi mereka bisa bersatu kembali? Apakah dia akan tetap menjadi manusia atau tidak? Faktanya, apakah dia akan menjadi teman atau musuh? Ekspresi Li Luo rumit. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap situasi ini. Dia jelas harus cemas dan marah sekarang karena Li Lingjing telah dibawa pergi oleh monster Raja Mata Roh. Dia harus mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya,
Tapi seperti yang dia katakan sebelumnya, keputusan ini mungkin bukan karena paksaan dari monster Raja Mata Roh. Mungkin dia benar-benar tidak ingin tinggal di faksi Taring Naga. Kehidupan biasa mungkin tidak cocok lagi untuknya. Li Luo sedikit bingung. Pada akhirnya, dia terlalu lemah untuk melakukan apapun. Jika dia lebih kuat, Lu Qinger tidak perlu membekukan dirinya sendiri untuk membantu dan Li Lingjing tidak akan diambil oleh monster Raja Mata Roh. Terlepas dari apakah itu keinginannya sendiri atau tidak, dia setidaknya punya pilihan jika Li Luo lebih kuat. Dia tidak akan dipaksa mengambil keputusan. Monster Raja Mata Roh, niat membunuh melintas di mata Li Luo. Meskipun bayangan kekuatan mereka sangat besar saat ini, dendam ini akan tetap ada di hatinya untuk waktu yang lama. Meskipun kesadarannya telah hilang sebelumnya, dia tahu pasti bahwa monster Raja Mata Roh telah menggunakan dia sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam Li Lingjing. Li Luo menunduk dan mengambil pecahan pedang gajah onyx giok emas. Monster Raja Mata Roh adalah target yang sangat jauh. Tujuan sekarang utamanya adalah mencapai tahap adipati sesegera mungkin. Li Luo terdiam lama sambil melihat ke langit di depan. Akhirnya, dia menghela napas. Hati-hati, sepupu Lingjing. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a